Selamat siang, Bapak Ibu semua di jam rawan yang luar biasa rawan ya. Luar biasa rawan karena selesai makan ngantuk. Ya, Pak Ketua? Iya. Iya, Bu. Salam sehat selalu Bapak Ibu, salam dan bahagia bertemu kembali dengan saya. Tapi kali ini sudah lebih bahagia sekali karena sudah semester 3 ya, tinggal sebentar lagi. Terima kasih. Iya. Saya kok melihat wajah baru ya? Ada Iya, dua, Bu. ya Bu, ada Bu yang masuk lagi. Pak James, Wandi, Supandi. Supandi. Ya, makanya saya kok melihat ada wajah-wajah baru ya. Iya. Duduk tapi pegangin cuma Pak boleh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat Bu, sehat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Seril ini kemarin yang hamil siapa ya? Bu Mimi Bu. Bu Mimi. Oh iya, Bu Mimi udah melahirkan belum? Sudah Bu. Kasih Bu, lagi operasi. Udah selesai operasi dia Bu. Lagi tapi rehat. Pertemuan ini belum masuk beliau. Belum Bu, masih rehat. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sehat semuanya. Baik, Bapak Ibu, ada Pak Supandi yang saya belum pernah lihat. Kemudian ada James. yang mana Pak nih? James Bu. James Purba. James Purba Bu. Bukan, saya belum melihat di layar, belum keluar. Oh, berarti belum masuk Bu. Ya, kalau di layar sudah keluar, yang nampak Bapak Panji nih ya kan? Oke. Nah, baik. Baik teman-teman, kita mulai saja di mata kuliah kita untuk hari ini, Perspektif Pendidikan di SD, PDGK 4104, Bapak Ibu di semester 3, tidak perlu perkenalan lagi karena saya sudah kenal Bapak Ibu, kecuali yang belum pernah dilihat, ini ada anak muda satu, kalah ganteng Pak Alan, jadinya hari ini terpaksa ya kan? Iya. Silakan Pak Supandi Ginting memperkenalkan diri Pak. Kalau saya nggak kenalan lagi Pak sama teman-teman ini karena mereka stok lama semua. Jadi saya masih ingat semua wajahnya, namanya. Silakan Pak Supandi, silakan perkenalkan Bapak dari semester 3 ini berarti baru bergabung ya Pak ya. Silakan Pak Supandi namanya, kemudian mengajar di mana, silakan. Halo Pak Supandi, bisa dengar suara saya? Iya Bu. Oh ya, silakan. Halo Bu. Iya, sudah Pak. Salam kenal Bu Desrina. Ya, salam kenal Pak. Perkenalkan, nama saya Supandi Ginting. Saya mengajar di SD swasta Teramia Sekupang. Oh, Teramia Sekupang, baik. Kenapa Bapak bisa masuk ke kelas ini Pak? Nggak takut Bapak masuk kelas ini? Enggak Bu, karena di semester 1 kami udah bertemu juga dengan teman-teman ini semua Bu. Jadi udah gitu. kenal dan udah pernah juga jumpa Bu. Oh, terus Bapak semester 2 kemana? Ke kelas sebelah? Kemarin semester 2 saya cuti Bu, karena ada program yayasan, kita kursus Bu, dari yayasan setiap Sabtu Minggu. Jadi waktunya tidak ketemu dengan tuweb di UT, makanya kami cuti, dan semester 3 kami lanjut kembali, gitu Bu. Oh, semester 2-nya berarti belum? Belum Bu. Oh, bisa gitu ya Pak ya? Oh ya, nggak apa-apa lah Pak. Baik, Ya. Tapi nanti gabung ke semester 2-nya susah juga ya Pak, karena kan nggak ada lagi semester 1. Kami nanti kemarin kata Pokjar UT Bu, jadi nanti kami masuk ke semester 4, sistemnya tuton semua. Oh iya, semester, kalau nggak ikut yang reguler berarti Pak ya, kalau pas kebetulan ada mata kuliah yang sama ya. Iya, karena nggak ada lagi semester 1 gitu, jadi habis di semester 2 sekarang, itu pun cuma 1 kelas,
sama semester 3 ini. Baik, terima kasih Pak Supandi, berarti udah nggak takut lah ya sama Mama Hedi di kelas ini ya. Baik-baik semua kok, tenang aja. Kalau ada yang nakal, silakan lapor ke Pak Panji. Boleh. Itu Desti, Bu. Oh gitu, aman, baik. Besti semua di sini. Baik, yang Pak James sudah masuk belum? Pak James, belum ada. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa lah. Baik, mudah-mudahan semuanya lancar. Kita bisa mengikuti perkuliahan ini ya, kurang lebih selama 8 kali pertemuan. Bapak Ibu di jam yang cukup rawan, tapi mudah-mudahan nanti berikut-berikutnya ada bagaimana lah nanti kesepakatan Bapak Ibu semua. Oh, ada Darwis ternyata di kelas ini. Ya. Satu lagi yang laki-laki siapa? Gilbert hilang kemana? Ya Bu, udah masuk ya Bu. Sembunyi dia, sembunyi. Oh sembunyi Gilbert, ya udah nggak apa-apa. Kan di gudang dia Udah Bu. biasa, Gudang. udah biasa alasannya. Baik, baik teman-teman, saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah ambil modul semuanya? Belum Sudah Bu. Sudah Bu. Belum. Pasti yang belum itu Pak Panji, Pak Gilang, Pak Gilbert. Satu paket itu ngambil modul. Sama tadi di kelas sebelah Pak Tri. Nah, pas satu paket, ya kan? Iya Bu. Baik, teman-teman kita lanjut saja. Kemarin Pak Ketua, mana dia? Oh, nggak nampak saya. Pak Ketua udah siap dirimu PPG kan? Udah bisa fokus sekarang kan? Sudah Bu, sudah. Oh, lagi makan ya? Enggak Bu, sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Baik. Pak Ketua, kemarin itu mau ganti di hari Jumat. Emang kawan-kawan nggak ada yang ngajar Jumat siang? Ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Ada, kebetulan Sheryl kan guru siang sekarang Bu, jadi ngajar itu dari jam 12 sampai jam 5 sore setiap hari, kecuali hari Sabtu saya izin sama kepala sekolah, jadi masuk pagi cuman ngajarnya di musola jadinya. Oh gitu. Tapi kan teman-teman hari Sabtu ada kuliah juga kan? Ada. Ada Bu sampai jam 5. Dua mata kuliah Bu. Ada Bu sampai jam 5 kami Bu. Dari jam 1. Oh banyak ya? Semester 3 ini dari pagi sampai jam 3? Yang hari ini ya Bu, dari pagi sampai jam 3. Kalau hari Sabtu dari jam 1 sampai jam 5. Kok tumben ya? Semester 3 5 tuweb semua ya? Oh. Ya Bu. MTK aja Satu yang matematika. Tuton Bu. Oh, matematika saja yang tuton. Iya Bu. Ya Bu. Jadi, nggak jadi kan? Yang Jumatnya? Jadi Bu, nggak ada yang mau. Jadi Bu. Oke. Nggak masalah. Saya juga masih ada rukol modul 3. Modul 3 masih jalan, masih PGP. Kalau Senin malam bisa Bu. Memang kawan-kawan ini ada yang mau malam. Senin malam kan bisa Bu jam 7 Bu. Tanya sama mama-mama ini, nanti mantan pacarnya marah atau enggak. Kalau mantan pacarnya oke semua, ya nggak masalah gitu. Cuman Nanti tergantung sih, diskusi aja dulu. Nanti kami diskusikan ya Bu. Boleh. Oke, Bu. Yang penting sama-sama nyaman aja, karena lelah juga kan ya. Lelah Iya. Senin sampai Sabtu sampai jam 5, Minggu sampai jam 3, tapi pandai-pandai lah berkompromi sendiri supaya sama-sama nyaman semuanya ya. Baik Bu. Ini yang raise hand, Mawar nih Bu. goyang pemawar gimana? Lupa nurunkan kali dia Bu. Bukan Bu, ini Bu, kalau saya itu malam nggak bisa Bu. Oh, nggak apa-apa Bu, kan itu kan dikomunikasikan. Kalau emang Iya, nggak makanya bisa, saya nggak bisa, karena saya itu kadang ada rukol yang untuk CGP Bu, kadang dia malam. oh iya Ibu CGP ya. Saya pernah Iya, baca Bu. kemarin, angkatan 9 ya. Iya Bu, jadi kadang dia rukolnya setengah 8 sampai jam setengah 11. Dia nggak tentu jamnya Bu, itu aja masalahnya. Kadang harinya tuh nggak tentu.
Dia kadang di Bukan hari hari- Senin, kadang di Bukan hari hari Selasa. enggak tentu. Memang jadwal kami kayak gitu, Bu. Ya itulah Bu. Jadi harinya Kami ngikut jadwal pemerintah, nggak berani kami Iya, ikut jadwal jadi- sendiri. harinya berubah-berubah gitu Bu. Iya, betul, Bu. Tapi Ibu nanti banyak libur kok, Bu. Di Desember Ibu libur. Desember, Desember Januari, aja. Februari Ibu libur. Iya, Ibu Desember kalau galau minta tugas Pak Alan aja, Bu. Ini dia banyak. Iya tuh, tapi kan kita ini juga Desember sudah selesai Bu kuliahnya, itu masalahnya. Nggak apa-apa, Bu. Semangat, semua dijalani. Iya, itu Mudah-mudahan aja sih. Itu aja sih Bu. Terima Iya, kasih. aman. Iya, baik. Oke lah, Bapak Ibu, kita sama-sama ya ada pengorbanan. Nggak lama kok, 8 kali pertemuan setelah itu selesai gitu ya. Meskipun sekarang Pak Wandi sampai pegang kening gitu pusing ya kan, tapi nanti selesai juga kok, tenang aja. Ya, baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kita masuk di mata kuliah perspektif pendidikan. Terlalu banyak hal yang mungkin sedikit dalam tanda kutip di dunia pendidikan kita saat ini. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu kepala sekolah mungkin jauh lebih mumet daripada kami yang guru. Tiap sebentar disuruh bikin SK tim, ya Pak ya? Sekolah sehat, sekolah ramah anak, begitu Pak? Iya, Tim benar. PPK. Nah, banyak sekali program yang memang membuat kita berpikir sebenarnya dunia pendidikan ini mau dibawa kemana, gitu, seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi sebuah diskusi yang memang nanti kita berharap semua itu tentu bermuara yang baik kepada kita sebagai seorang guru maupun sebagai kepala sekolah, yang imbasnya nanti tentu keberpihakan itu ada kepada murid. Masuk di modul 4104 perspektif pendidikan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang sedang ada di sini, kalau dari sisi seorang guru, bagaimana Ibu Zahra manggilnya ya, Bu Zahra memandang dunia pendidikan saat ini? Silakan Bu Zahra. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya Bu, untuk pendidikan saat ini sedikit kalau saya bilang sih cukup berat untuk guru-guru sekarang, karena kita menghadapi anak yang generasi baru yang nantinya akan diharapkan jadi generasi emas gitu ya, kata Bapak Presiden gitu. Jadi lumayan harus banyak usahanya Bu untuk menghadapi anak-anak yang generasi Z ini. Walaupun kami adalah guru generasi milenial gitu ya, cuma kan tetap aja pada saat kami dididik kan dengan guru generasi yang sebelumnya berbeda gitu. Jadi kita banyak belajar lagi. Seperti itu Bu. Beratnya dalam konteks apa nih Bu, beratnya? Beratnya itu dalam konteks sisi akhlak mereka Bu. Kemudian apalagi dengan banyaknya sekarang bully sudah mulai besar lagi kan bully itu. Memang ada program sekolah ramah anak dan lain sebagainya, cuma ya itu kan salah satu usaha bagaimana bully itu tidak berkurang lah, seperti itu. Nggak mungkin nggak ada, tapi ya pasti berkurang gitu ya Bu ya. Saya rasa seperti itu sih Bu, lebih ke akhlaknya. Kalau kita kan sekarang nggak terlalu memikirkan nilai itu harus 100 gitu. Ngelurusin akhlaknya itu sedikit susah karena untuk generasi generasi muda ini, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Zahra. Saya mau tanya ke Pak Kepsek yang beberapa kali saya pantau melakukan supervisi. Setelah memasuki beberapa kelas, Pak Kepsek, silakan. Apa yang Bapak lihat dari sudut pandang pendidikan saat ini? Kalau dari Bapak lihat, Pak Alan melihatnya dari sisi murid itu sendiri, penerimaan murid. Bapak sekarang di posisi sebagai seorang pemimpin. Tentu ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Bagaimana sekarang Bapak memandang sudut pendidikan itu sendiri? Silakan Pak Alan. Baik, terima kasih Bu. Dengaran Bu suara saya? Jelas? Baik, terima kasih
menurut saya sejauh ini pendidikan itu seperti halnya bahwa seperti yang dikatakan Bu Cahara tadi, memang agak sulit kita sebagai pendidik untuk mengarahkan gimana tingkah laku dan dari segi karakter mereka masing-masing. Kita sebagai guru ataupun pendidik itu saya rasa memang tantangan yang cukup berat, di mana mereka dengan keseharian mereka yang notabene terkadang orang tua pun lebih menonjolkan ke gadget masing-masing supaya apa? Supaya mereka lebih tentram, lebih sebagainya. Nah, dalam hal ini kita sebagai pendidik susah untuk mengarahkan menurut pandangan saya, di mana kita sebagai belum lagi terkait dengan pengembangan kurikulum sekarang, di mana dituntut anak itu merdeka dalam hal kita sebagai guru mengarahkan mereka sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Dan kadang kalanya dalam pembiasaan di dalam sebagai guru itu banyak kali tuntutan administrasi, sehingga jujur ketika saya melakukan pemeriksaan administrasi itu saya mengakui bahwa melengkapi segala sesuatunya itu agak rumit. Makanya saya bilang saya acungin jempol ketika administrasi dalam satu orang itu bisa dikatakan rapi. Saya acungin jempol karena tidak dalam contoh kita ini kan sebagai guru kelas. Dalam guru kelas itu kan banyak bidang studi yang harus kita ampuh, dan banyak juga sebagai guru yang harus menguasai berbagai muatan materi. Jadi kita juga dituntut sebagai guru harus bisa ini, bisa itu. Karena itu kita BSD, beda halnya dengan kita ketika kita mengajar di SMP. Jadi kalau di SMP itu udah lebih ke per bidang studi masing-masing. Kalau di SD ini kan satu guru mengampu beberapa bidang studi. Jadi untuk pandangan saya bahwa pendidikan itu masih lebih gimana ya dibilangnya, walaupun dikatakan merdeka belajar, tetapi belum sepenuhnya kebebasan itu diberikan kepada guru gitu. Karena kita harus dituntut untuk melengkapi ini supaya apa? Administrasi itu bisa terarah. Jadi karena saya dituntut dari atas, ya saya tuntut juga ke bawah. Jadi seperti itu, sama-sama menuntut lah ibaratnya. Jadi kalau saya dibilang contoh pengawas saya nggak usah harus begini Pak, ya saya juga kawan saya nggak harus begini. Gitu. Jadi maunya dikasih kelonggaran kepada guru itu jangan terlalu mumet di stok di administrasi saja, tapi biarlah mereka bisa mengembangkan setiap apa yang mereka punya, sehingga kedepannya mereka bisa mengeksplor apa yang bisa kembangkan di dalam kelas masing-masing. Seperti itu mungkin pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alan. Artinya begitu anak pulang, anak sudah pulang nih ya, menurut Pak Alan anak sudah pulang, tapi kalau di swasta mungkin kita harus menunggu dulu Pak ya sampai benar-benar habis ya. Itu kan ya kalau di swasta kan kadang-kadang kan ada yang belum dijemput gitu ya, guru kelasnya masih menunggu. Jeda waktu sekian harus mengoreksi, benar Bu, ngoreksi nilai. Kemudian ADM yang antah barantah, banyak sekali ADM itu. Jadi di sini yang saya baca dari Pak Alan, karena Pak Alan juga berangkat dari seorang guru, ya Pak ya, dari seorang guru, kemudian sekarang diberikan amanah memimpin. Kendala yang dihadapi guru, sebenarnya Pak Alan tahu, ADM itu ribet, banyak, jelimet. Tapi karena kembali tadi dituntut oleh pengawas, ya Pak Alan nuntut juga lah sama gurunya, pokoknya harus ada gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya Pak Alan, itu sudut pandang yang luar biasa bagus, karena kenapa? Ketika kepala sekolah paham yang begitu, guru-guru pun nyaman. Benar gitu kan Bu? Kalau Kepseknya tahu kita tuh berat bikin ADM, dia tidak akan menyalah-nyalahkan. Palingan prinsipnya, yang penting ada. Betul ya? Yang penting ada. Benar, pengawas datang, ada ini, ada CP, ada. ATP-nya ada. Modul ajar ada. Penilaian ada. Jurnal mengajar ada. Nah, takkanlah tidak baca semua lengkap-lengkap kan? Kalau disalah saya, KKTP ini, iya, dah ada, gitu aja lah, terserah. Padahal esensinya sebenarnya gurunya nggak paham. Oh, Darwi seksi pula, dia nempel apa sama Bu Rina, Masya Allah. Nah, jadi itu teman-teman.
Sudut pandang pendidikan sendiri, luar biasa. Berani menyatakan, Pak Alan berani menyatakan bahwa Merdeka mengajar, yang saya ambil poinnya, merdeka buat murid, tapi belum memerdekakan guru sendiri. Itu kurang lebih ya. Tapi sebenarnya Pak Alan, kalau Pak Alan dan Bu Mawar sudah ikut di program guru penggerak, maka saya akan mengatakan, alangkah baiknya tuntaskan dulu program guru penggerak, baru keluarkan kurikulum merdeka. Itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena yang dirubah adalah mindset, pola pikir kita sebagai seorang guru. Administrasi itu mengikuti kok. Kalau mau jujur, sekolah sebesar Juwita, bukan guru yang bikin ADM, benar? Juwita tuh gurunya nggak pernah bikin ADM. Yang bikin ADM TU-nya, administrasinya. Karena guru itu tugas utamanya apa, Bu? Mengajar dan mendidik. Kita nggak ada tugas kita membuat ADM sebenarnya. Oke, bagus. Sudut pandang yang lumayan untuk sebuah pendidikan. Ibu Polma senyumnya sudah menarik sekali. Silakan Bu Polma mau menyampaikan apa? Saya kalau dipandang senyum gitu, saya memantaunya agak enak juga tuh. Silakan Bu Polma. Apa yang Bu Polma rasakan boleh diluahkan di sini? Seperti apa Bu Polma memandang pendidikan saat ini? Silakan. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Yang menurut pendapat saya tentang pendidikan itu sekarang ini kan ada titik peralihan gitu ya, dari ke-13, ada juga yang campuran seperti itu. Jadi sesuatu hal yang baru itu pasti harus banyak belajar seperti itu ya Bu ya. Dan itu pun harus banyak tuntutan. Kadang dalam hal yang baru itu, misalnya ada suatu aturan baru, nah aturan ini beda dari sini, jadi kadang membuat kita mana sih yang benar gitu. Kadang enggak semuanya kita lihat di internet kan banyak yang memberikan ide-ide seperti itu. Nah kadang ide-ide yang beragam-ragam itu membuat kita memang butuh waktu untuk belajar, dan untuk penerapannya pun ya harus kita terapkan butuh waktu juga gitu ya, sehingga anak-anak benar-benar dapat menikmati suatu pembelajaran kurikulum yang baru. Itu sih Bu, menurut pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Polma. Kita tidak apatis, kita tidak menolak untuk berubah, untuk berbuat, untuk memperbaiki pembelajaran ya. Tapi mungkin sama, kita butuh waktu berproses. Paham dulu kita, gitu kali ya, Mam Hedi sebagai Kepsek. Paham dulu kita kurikulum merdeka, paham dulu guru-guru itu, baru dipakai, gitu bahasanya kurang lebih ya. Jadi jangan kita macam coba-coba gitu, nyobalah. Akhirnya mungkin yang terjadi adalah ganti baju doang, dalamnya sama aja. Ganti baju doang, pelaksanaannya masih sama saja. Nanti Ibu boleh sharing dengan Ibu Mawar itu, Ibu Mawar dan Pak Alan, bagaimana sebenarnya paradigma pendidikan menurut guru kurikulum merdeka yang ada di Merdeka Belajar di Guru Penggerak ya. Nah, kapan-kapan bolehlah. Ada 2 orang calon guru penggerak di sini. Saya yakin dan percaya mereka jauh lebih bisa memberikan penjelasan yang baik. Baik teman-teman, tidak perlu perkenalan lagi. Saya membuat kesepakatan belajar kita di sini. Silakan mendisiplin waktu ketika masuk. Saling menghargai, izin melalui chat saja. Partisipasi aktif selama sesi dan kamera wajib on selama web. Untuk aturan penilaian sendiri Bapak Ibu, nilai akhir dari 12 modul, kita ada di 4 SKS, kurang lebih 12 modul, yaitu ada penugasan, tugas mandiri yang saya berikan di pertemuan 2, 4, dan 6, kemudian partisipasi, diskusi, dan partisipasi DLMS, untuk kehadiran nyata minimal 5 kali dalam web. Sampai dengan saat ini saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk di web, bukan, untuk di LMS, karena di saya sendiri si layarnya belum ada. Nggak tahu, di Bapak Ibu si layar udah kebuka, di saya belum tampil, perspektif belum ada di saya. Belum. Kosong, masih kosong. Di layar sudah terbuka, ya? Tapi masih kosong. Iya, maksud saya belum ada isinya, kalau di saya masih di PKM saja. Baik, terima kasih teman-teman. Pak Gilper akhirnya muncul. Pak James, halo. Saya melihat wajah baru. Boleh memperkenalkan diri Pak James? Ya, Bu. Ya, silakan Pak, perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Ibu Desrina. Perkenalkan, nama saya Pak James Purba.
Saat ini saya bertugas di SD swasta Teramia di Ban Koperasi Sekupang. Oh, sama Pak Supandi. Iya, benar Bu, sama dengan Pak Oh. Supandi. Saya bertugas di sekolah Teramia kurang lebih jalan 12 tahun Bu. Terima Mengampu kasih. atau kepala sekolah Pak? Mengajar kelas atau kepala sekolah? Mengajar kelas Bu. Kelas berapa Pak James? Saat ini saya mengajar di kelas 6. Mantap. Oke, cocok Pak. Dengan gayanya pas. Guru kelas 6. Terima kasih. Bu Des, Pak James itu kepala sekolahnya Pak Supandi tadi. Oh, ya ampun, masih muda kepala sekolahnya loh. Wah, Benar Bu. iya. Enak ya. Punya kepala sekolah bening kayak gitu, senyum terus, enak. Seger dilihat ya Pak ya. Kan langsung senyum kan ibu-ibunya semua dibilangin seger, bening. Baik, terima kasih Pak James, Pak Supandi. Kita Sama-sama. masuk di perkuliahan kita kali ini ya Bapak Ibu. Tata cara diskusi web saya rasa sudah cukup ya, semuanya sudah bisa mengikuti. Nah, kenapa sih harus belajar perspektif pendidikan SD? Teman-teman masuk di perkuliahan ini kan dengan background bukan sarjana pendidikan SD. Jadi pada mata kuliah ini diharapkan Bapak Ibu memiliki wawasan yang komprehensif tentang pendidikan di SD, meliputi landasan pendidikan di SD, perkembangan pendidikan di SD dari masa ke masa, karakteristik perkembangan siswa SD sendiri, memahami bagaimana karakteristik belajar siswa SD, apa saja berbagai bentuk layanan pendidikan bagi siswa SD. Juga sebagai mahasiswa Bapak Ibu nanti diberikan gambaran mengenai kompetensi guru SD sebagai pendidik profesional. Bagaimana hakikat kurikulum di SD, prosedur pengembangan bahan ajar untuk SD dan pelaksanaan pembelajaran di SD sendiri, serta pelaksanaan evaluasi program pembelajaran dan sumber daya yang ada di SD. Bapak Ibu yang sudah membaca modul. Saya nanyanya yang sudah loh ya. Coba saya tanya Pak Gilang, pasti belum baca kan? Belum Gilbert? Nah, langsung senyum dipasang. Nanti habisnya dibikinnya kita video ya Bu Hedi ya. Pas Bu Rina marah-marah bikinnya video nanti. Benar tuh Bu Rin. Baik, teman-teman, kita akan masuk di modul 1 landasan pendidikan sekolah dasar. Landasan pendidikan sekolah dasar sendiri terbagi menjadi landasan filosofis dan psikologis pedagogis, juga historis kultural dan yuridis. Kita bahas di landasan filosofis dan psikologis pedagogis. Di landasan ini mewakili cara pandang pakar dalam bidang filsafat, psikologi, dan pedagogik ilmu mendidik terhadap keniscayaan proses pendidikan untuk usia sekolah 6-13 tahun. Menurut sudut pandang kehidupan, ya Bapak Ibu, landasan pendidikan sekolah dasar sendiri dibangun menjadi dari teori kognitivisme, teori humanistik, dan teori historis kultural. Sementara menurut landasan psikologis dan pedagogis, sekolah dasar sendiri dibangun dari teori behavior dan teori humanistik sosial. Ini pandangan sekolah dasar. Nah, bagaimana keniscayaan proses pendidikan untuk usia sekolah 6-13 tahun? Kenapa dikatakan keniscayaan? Karena pendidikan anak usia tersebut berlaku universal dan telah menjadi kenyataan atau sering juga disebut dengan kondisi sine qua non. Contohnya nih Bapak Ibu ya, kita pasti ada SD, ada MI, ada SLB juga di situ, ada paket A. Nah, sementara SD, kenapa kok dikatakan dasarnya sekali? Tidak ada kewajiban masuk SD pakai ijazah TK. Ada nggak Bu aturannya Bu? Kalau mau SD, wajib pakai ijazah TK. Tidak ada peraturan resmi pemerintah. Undang-undangnya nggak ada. Kalaupun ada berlaku di suatu daerah, itu biasanya kebijakan pemerintah daerahnya. Tapi kalau di Batam tidak ada. Di Indonesia secara umum tidak ada. Wajib belajar 9 tahun. Di Indonesia itu adanya adalah SD dan SMP. Maka pendidikan dasar itu sendiri dimulai dari SD. Itu dia.
Nah, kemudian bagaimana sebenarnya di situ? Keniscayaan pendidikan untuk anak di usia 6 sampai 13 tahun. Pertama, pelembagaan proses pendidikan untuk usia dalam sistem pendidikan persekolahan sangat strategis dan sangat tepat dilakukan. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi, mengondisikan, dan mengarahkan perkembangan mental, fisik, dan sosial anak dalam mencapai kedewasaannya secara sistematik dan sistemik. Kedua, dengan proses pendewasaan yang sistematik dan sistemik itu diyakini lebih efektif dan bermakna, lebih memberikan hasil yang baik dan menguntungkan daripada proses pendewasaan yang dilepas secara alami dan kontekstual melalui proses sosialisasi dalam pergaulan keluarga dan masyarakat. Bapak Ibu, yang paling mungkin saat ini sulit untuk berubah adalah yang namanya habit atau kebiasaan. Kita berangkat dari teori behavioristik, yang mengatakan bahwa anak seperti apa, Bu Laiba? Teori behavior mengatakan anak itu seperti apa, anak SD itu? Ayo, dalam teori behavioristik, anak itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Teori behaviorisme mengatakan anak seperti? Saya, Bu. Yap, silakan, Bu. Dalam teori behavior ini, Bu, kalau anak kecil itu, Bu, biasanya dia meniru, Bu. Meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi, apa yang kita lakukan sebagai guru, dia akan meniru juga, Bu. Oke. Anak, betul, Bu. Anak yang kita pahami berdasarkan teori behaviorisme mengatakan bahwa anak seperti kertas putih yang kita menuliskannya di situ, tadi seperti Bu Susianti bilang, meniru, mengikuti. Dalam pemikiran, maka dengan pendidikan di SD sendiri, diharapkan bahwa mereka bisa secara sistematik dan sistemik. Apa yang dilakukan di situ? Mempengaruhi, mengkondisikan, mengarahkan perkembangan mental, fisik, dan sosial dalam mencapai kedewasaannya. Nah, di sini diharapkan bahwa dengan teori-teori belajar ini, anak mampu berkembang dengan lebih baik, baik itu potensinya, baik itu bagaimana karakteristiknya. Hanya saja dalam pelaksanaannya ternyata terjadi perubahan. Gitu enggak sih? Kalau dulu kita katakan anak seperti kertas putih yang bisa kita paksa, kita suruh, kita kasih contoh. Coba sekarang saya tanya, Ibu Seril, apakah anak kelas 6 sekarang sudah kita berikan contoh perkalian, suruh hafal perkalian? Untuk kondisi saat ini anak kelas 6 rata-rata bisa atau rata-rata tidak bisa? Kalau menurut saya dari sekolah kita, Bu, kan kami terbagi dari 3 kelas. Nah, ada di satu kelas itu hampir separohnya tidak bisa perkalian. Perkalian 3 sama 4 tidak bisa. Kelas 6? Iya, kelas 6. Luar biasa. Hampir separuh perkalian 3 dan 4 ya? Iya, 3 dan 4, hampir separuh. Kebetulan di kelas itu memang kelas yang benar-benar low dia. Oke, artinya di sekolahan itu di kelas 6-nya memang dibagi secara kognitif, kemampuan berpikir? Tidak, Bu, cuman waktu pembagian itu kan tergantung wali kelasnya, ini diaduk ceritanya wali kelasnya. Nah, jadi tuh waktu saat memilih, kan tidak tahu tuh, Bu, karena diaduk pakai kocahan gitu, ternyata yang di dalam kelas yang yang A, kalau nggak salah yang A itu separuhnya memang yang low. Alhamdulillah, rezeki lah ya buat gurunya ya. Dan dia harus tetap semangat. Baik, terima kasih Ibu Seril. Artinya di sini gini teman-teman. Kita diharapkan mendewasakan anak ya, mencapai kedewasaannya secara sistematik dan sistemik. Jadi kita diharapkan bisa memberikan pembelajaran yang bermakna. Kenapa? Karena dengan pembelajaran yang bermakna tadi memberikan hasil yang baik dan menguntungkan.
daripada anak dilepaskan begitu saja. Ini sebenarnya cukup berkebalikan dengan teori Ki Hajar Dewantara. Benar, Bu Mawar? Berkebalikan tidak dengan teori belajarnya dari filosofis refleksi KHD? Kalau refleksi KHD gimana refleksi KHD? Ayo, kalau refleksi KHD gimana, Bu? Anak sebaiknya bagaimana? Ayo yang masih modul 1 loh, Bu. Masih modul 1.4 sekarang ini loh. Ya Pak Alan? Kalau Pak Alan udah lupa wajar. Ayo. Saya boleh menjawab, Bu. Boleh, silakan. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah bukan tabula rasa. Jadi anak itu ibaratnya memang dia kertas putih tapi udah ada garis-garis samar-samarnya, Bu. Jadi tugas kita sebagai guru itu menebalkan garis-garis samar tersebut dan memperbaikinya supaya anak-anak itu dapat merubah sikap dan tingkah lakunya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Supandi. Sudah guru penggerak juga ya? Iya, Bu. Kami sama dengan Bu Mawar, Bu. Oh, sama angkatan 9. Iya. Ya. Wah, nggak apa-apa, Pak. Mantap. Artinya di sini ada sedikit kontra, ya, tidak pro, kontra. Sebenarnya kalau dikatakan bahwa kita sistemik dan sistematik, anak itu sebenarnya semua sudah punya minat dan bakat ya Pak ya, minat dan bakat yang berbeda. Mereka unik. Hanya saja beberapa kali kita itu mencoba memaksa mereka menjadi sesuatu. Dia kita suruh jadi padi, padahal sebenarnya dia bukan padi, dia jagung. Jadi dia pura-puranya pakai bajunya baju padi. Padahal nanti bajunya lepas sendiri karena nggak muat, seperti itu ya. Kurang lebih bahasa umumnya seperti itu. Nah, ini cukup ada perbaikan-perbaikan, tapi kita tidak mengambil, oh ini salah, oh ini benar, tidak. Kita melihat yang mana yang bisa kita gunakan, yang mana yang tidak bisa kita gunakan. Jadi memang ada pembaruan-pembaruan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tapi sebagai seorang guru, kita tetap mempelajari berbagai teori pembelajaran di sini, baik itu behaviornya, kognitivisnya, humanismenya, dan sosialnya. Bapak Ibu, ini semua bisa dibaca di dalam modul. Saya lanjutkan di landasan sosiologis dan antropologis. Landasan ini melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan. Sekarang yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sebagai seorang guru. Ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Norma ketuhanan, norma kesopanan, kesusilaan, norma keagamaan ya, ketuhanan keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Menurut Bapak Ibu, di dunia pendidikan kita saat ini, norma mana yang sudah mulai abu-abu? Yuk, silakan. Dari norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum. Mana yang mulai abu-abu di peserta didik kita? Kesopanan sih, Bu. Oke, saya yang raise hand saja dulu. Pak Wandi, silakan Pak Wandi. Ya Bu, sesuai dengan pendapat teman-teman tadi yang memang sudah mulai abu-abu bahkan sudah mulai pudar Bu, yaitu kesopanan. Karena contohnya anak-anak itu sendiri kan ya di tempat saya masih ada anak-anak yang berani manggil gurunya itu bro gitu kan, padahal mereka masih anak. Artinya mereka itu kurang mengerti cara menempatkan kata-kata atau bersopan santun. Kan seharusnya kan guru itu adalah orang tua mereka yang harus mereka panggil layaknya sebagai seorang tua, Pak atau Bu guru seperti. Jadi saya lihat sekarang ini sopan santun anak-anak itu sangat kurang, termasuk juga dalam berkata-kata kan. Mereka omongan mereka itu nggak tahu karena pengaruh gadget, permainan online kan, mereka sering sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti itu, termasuk norma kesusilaan Bu ya. Jadi saya rasa seperti itu sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wandi. Bu Laiba, silakan Bu Laiba. Iya Bu, sama dengan Pak Wandi. Ini kesopanan ya Bu. Ini baru saya alami Bu waktu pertama kali masuk gitu ya Bu. Sudah berjalan begitu pembelajaran. Ketika saya mengajar, bahasa anak-anak sekarang Bu luar biasa. Bahkan saya bilang begini, anak-anak
sudah paham gitu, ada yang bertanya, terus mereka jawabnya Bu, oke gitu Bu, bahasa sekarang ini Bu, luar biasa Bu, sampai saya aduh kok seperti ini, begitu Bu. Jadi memang bahasa-bahasa dari HP ini juga Bu luar biasa. Tingkah laku anak memang banyak yang berubah Bu. Jadi terbawa sampai ke sekolah, seperti itu Bu yang saya alami ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Seril. Oke Bu, baik. Nah kebetulan kan saya juga mengajar di kelas 4, ini ada norma ini juga. Nah, kalau menurut saya, norma kesopanan dan kesusilaan Bu, karena di dalam norma kesusilaan itu kan suatu tindakan perilaku yang berdasarkan dari hati nurani manusianya sendiri atau anak-anak kita sendiri. Nah kebetulan tuh kayaknya yang tadi Bu Zara bilang ada bully segala macam, itu juga Bu, apalagi sekarang ini kan lebih ke menghina nama orang tua ya, mengejek nama orang tua satu, terus kejujurannya segala macamnya, dan bahasanya itu juga kurang sopan kalau kita lihat. Terus keasusilaan ini pun juga kayak jujurnya pun agak sedikit udah low gitu Bu, apalagi di tingkat SD kan seharusnya anak-anaknya polos gitu, kalau untuk yang jujur kan pasti lebih jujur gitu, tapi kalau sekarang tuh agak lebih menurun untuk keasusilaannya sama kesopanan. Itu saja. Baik, terima kasih. Ini Pak Ketua kayaknya mau banyak yang mau disampaikan ini. Pak Ketua, ayo Pak Ketua. Baik Bu, terima kasih. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, memang betul bahwa norma kesopanan anak sekarang itu sangat luar biasa. Tingkat penurunannya ya Bu, bukan tingkat perkembangannya. Dimana ketika mereka sendiri kadang kita lewat di situ di depan lewat anak gitu, mereka main lewat saja, tidak ada lagi etika ketika mereka bermain. Kemudian bahasa-bahasa mereka juga anjir lah, bodoh lah, dan sebagainya. Jadi saya rasa dari sini tugas kita sebagai pendidik itu sangat luar biasa. Bagaimana supaya karakter mereka ini bisa lebih baik dan lebih baik. Dan kita dituntut sebagai guru untuk bisa memperbaiki hal-hal yang demikian. Karena kalau dulu, mohon maaf, kalau mungkin ini masih angkatan kita ini, kalau kita lewat ada guru kita lewat, kita itu kan udah bagaimana ya, sikap kita, hormat kita itu kepada guru itu sangat luar biasa. Kalau sekarang mah Bu, kita kadang dipeluk-peluk lah, apakanlah sebagainya. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Pak Alan, saya menggarisbawahi dipeluk-peluk jangan ya Pak ya. Boleh Pak. Apalagi kalau anak perempuan. Lebih baik Pak Alan menghindar, benar. Karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati Pak. Kalau masalah ada peluk-peluk, nggak boleh. Karena bapak gitu ya. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa, anak-anak laki-laki meluk boleh. Kalau bapak-bapak nggak boleh Pak. Kadang anak-anak itu kan rasa hormat mereka itu tidak ada lagi kepada guru, bukan ke saya sih Bu. Saya lihat guru saya itu kan yang guru-guru perempuan itu mereka peluk, yang apalagi mereka kadang kejar, Bu, ya mereka lari begitu kan. Jadi rasa bagaimana sih mereka, rasa hormat mereka itu kepada guru itu sangat kurang sih menurut saya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, satu lagi terakhir Pak James. Silakan Pak James. Oke, baik Bu Desrina. Ya, seperti yang sudah dijelaskan. Karena kalau menurut saya itu karena gadget, handphone gitu Bu ya. Seperti yang sudah saya alami nih di dalam kelas saya, pada saat saya memberikan tugas kepada anak-anak, misalnya seperti ini, oke anak-anak kita buka buku, kita kerjakan halaman seperti halaman ini, kan gitu. Terus ada anak saya mengatakan,
saya sudah kerjakan di rumah gitu Bu. Jadi saya di situ marah kan gitu Bu ya, karena tugas yang belum saya kasih sudah dikerjakan di rumah. Jadi di situ saya marah, dia langsung respon begini Bu, bercanda seperti itu. Jadi kayak gimana ya? Ya itu kan Bu suatu candaan yang memang munculnya itu kan dari gadget gitu Bu. Jadi kalau menurut saya sih norma kesopanan yang memang di lingkungan sekolah itu khususnya di kelas saya itu memang sudah sangat-sangat pudar. Salah satunya contohnya seperti itu. Jadi kayak kita pun guru itu kayak diajak bercanda, padahal posisinya di situ adalah proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kita berharap bahwa pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik itu yang kita harapkan budaya yang baik. Bahkan diangkat itu dalam pendidikan guru penggerak budaya positif ya Pak ya. Budaya positif di situ bagaimana menanamkan budaya positif. Tapi yang terjadi saat ini itu jauh luar biasa. Teman-teman menjalani sendiri, mengalami sendiri. Saya nggak habis pikir kalau saya di posisi Pak James. Tak tahu lah Pak James mungkin bisa melayang itu semua benda yang dekat-dekat dengan saya Pak ya. Yang ada botol ya botol minum, yang ada sendal ya sendal gitu ya Pak. Kenapa? Karena itu kondisi di kelas 6 gitu ya. Kelas 6 itu kan mohon maaf. Kadang-kadang kita sudah harus memasang ketegasan ya Pak ya. Kalau di kelas 6 itu kan ya. Nggak bisa seperti di kelas 1. Settingannya udah beda nih. Ibarat kata gigi nggak bisa gigi satu ya kan Pak. Harus agak-agak naik sedikit. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dibercandain gitu loh Pak. Itu bukan sesuatu yang bisa bercandain dan mereka dengan santainya kembali. Kalau dikatakan itu gadget, maka saya mengatakan gadget adalah korban. Kenapa saya bisa mengatakan gadget adalah korban? Biasanya mereka memulai seperti itu kepada orang tuanya dulu. Ketika orang tuanya ketawa, dia akan mencoba kepada orang lain. Itu Pak sebenarnya Pak. Jadi biar bagaimanapun yang membuat kita saat ini tidak bisa klik adalah yang kita larang di sekolah, yang kita ajarkan ini salah, ini kurang benar, ini kurang baik, ini tidak baik, di rumah seperti jalan tol, jalan meluncur mulus. Kalau kita katakan gadget Pak James, yang memberikan gadget siapa Pak? Orang tua pastinya Bu. Orang tua. Iya, yang memberikan gadget orang tua. Yang mengisi kuota orang tua. Yang mengizinkan anak mempunyai media sosial orang tua. Orang tua. Benar. Maka siapa sekarang yang peran sentralnya di situ? Orang tua. Tapi kondisinya dalam proses pembelajaran saat ini, terutama kalau sekolah swasta ya, mohon maaf, dianggap yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan dan karakter peserta didik adalah guru di sekolah dan guru les. Benar? Apa betul? Benar. Yang dianggap bertanggung jawab adalah guru kelas, guru sekolah, guru les. Ya, kita lanjutkan. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Bapak Ibu kita lihat di sini. Dalam teori belajar melalui interaksi sosial, dikatakan teori kognitivisme. Piaget mengatakan pengetahuan bukanlah objek. Pengetahuan merupakan suatu proses. Anak di SD, di pendidikan dasar, mereka berada di tahap operasional konkret di mana anak mulai dapat membedakan pandangan dirinya dengan orang lain. Tapi dalam praktiknya di SD saat ini, apakah orang tua peduli terhadap proses atau mereka mengutamakan hasil? Ayo, gimana dengan orang tua saat ini? Proses atau hasil yang mereka utamakan? Kebanyakan hasil. Orang tua Bu, hasilnya Bu, yang dilihatnya Bu, hasil. Hasil. Betul? Betul. Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu guru dan Ibu Kepsek. Tanda tangan rapot tebal-tebal. Betul? 3 lembar. Ibu-ibu guru pusing. Cari KD, disederhanakan, dipotong, dimasukkan dalam aplikasi. Benar nggak? Cari KD yang mau diujikan.
menganalisis nih, bikin kisi-kisi, bikin analisis. Ketika bagi rapot, apa yang dia tanya? Teacher, kan nggak ada ranking nih teacher, tapi pasti ada kan urutannya teacher. Kalau boleh tahu, urutan berapa lah anakku nih teacher? Iya apa iya? Itu yang ditanyakan. Iya, Bu. Betul, Bu. Benar, benar. Sangat benar. Pernahkah dia membaca deskripsi? Dia begini, Alan sudah baik dalam memahami teks narasi, perlu bimbingan dalam memahami unsur intrinsik cerita. Pernah nggak dibaca sama orang tuanya? 90% tidak. Mereka hanya terpaku pada nilai. Dia tidak bertanya proses, dia bertanya hasil. Dan dia akan mengcompare, membandingkan anaknya dengan kawannya. Itu yang terjadi saat ini. Padahal sudah dikatakan bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan itu bukanlah objek, tapi proses. Dalam pendidikan di guru penggerak, dalam kurikulum merdeka ada diferensiasi. Nanti kawan-kawan masuk di pembelajaran modul 2. Ada konten proses produk. Setiap anak tidak punya kemampuan yang sama, beragam. Karena itu prosesnya beda-beda. Tapi yang terjadi dalam pendidikan saat ini tidak. Bapak Ibu, dikatakan di sini, menurut teori historis kultural, bahwa penggunaan simbol sebagai alat mampu mengantarkan manusia pada kemajuan. Saat ini sudah terbukti, Bu. Tapi yang paling sulit adalah kita sendiri mematikan kemampuan berinteraksi anak kita di lingkungan sosial. Padahal di SD seharusnya proses pendidikan di SD merupakan proses pertumbuhan kemampuan dalam diri anak untuk mampu berinteraksi di lingkungan sosial. Kenapa Ibu bisa bilang terkadang kita sendiri yang mematikan? Satu contoh. Di sekolahnya Mr. Wandi. Mr. Wandi ini satu sekolah sama Bu Polma ya, kalau nggak salah ya? Benar? Ya. Benar, Bu. Iya, Bu. Orang tuanya jauh lebih nyaman anaknya di rumah main gadget dibandingkan berinteraksi dengan kawan-kawannya di luar. Betul? Kurang lebih begitu? Benar. Padahal waktu Pak Darwis masih kecil, dia balik ke rumah pas maghrib, azan bunyi. Yang lainnya dia main lempar sendal sembunyi endop. Tapi dia berinteraksi secara sosial. Ketika Pak James masih kecil di kampungnya, Pak Supandi masih kecil di kampungnya. Supandi kampungnya di mana, Pak? Nanti saya bilang kampungnya rupanya kelahiran Batam. Di Brastagi, Bu, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Oh, di Brastagi. Ketika Pak Supandi hari Sabtu ke Dolu 1, naik dia ke Sibaya itu, orang tuanya kasih. Yang penting besok kau balik, nakku. Hari Senin sekolahnya, nakku. Nah, gitulah orang Karo ngomongnya kan. Kurang lebih begitu dia ngomong. Boleh. Anak sekarang, oh si James mah baik hati, di rumah aja dia nggak pernah keluar-keluar, nggak tahu mamanya, habis itu m-banking mamanya top up FF, nggak tahu mamanya, nggak ngerti. Kenapa kita sendiri yang membatasi interaksi sosial? Padahal anak SD itu biasanya kalau di kampung-kampung dari ujung ke ujung kenal semua ya Pak Alan ya, ujung sana sampai ujung kampung sana tahu semua itu ke anak kampung. Mereka berinteraksi di sekolah. Bapak Ibu, kita mengajarkan sayang, kita harus berbagi dengan teman. Kalau kawan nggak bawa pena, kalian pinjami. Kalau kawan nggak ada ini, kalian pinjami. Yang terjadi adalah pesan dari rumah. Kata mamaku nggak boleh loh pakai tip Eku. Habis cerita. Ya nggak? Terjadi begitu kan Bu Susianti sekarang? Iya. Kita suruh dia berbagi makanan, kata mamaku nggak boleh. Nah sudah, lemas kita. Proses ini sendiri tidak bisa, Bu. Ada trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan itu sendiri adalah sekolah, orang tua, dan di sini ada masyarakat. Nggak kan bisa interaksi itu terjadi ketika salah satunya putus. Sekarang kita ada di generasi apa Bapak Ibu? Generasi strawberry.
Kenapa Pak Supandi saya bilang generasi strawberry, maunya bagus, cantik, lembut, menawan, manis. Iya. Tapi sedikit kena sentil, cobalah Pak James sentil sedikit. Kantor polisi Pak James besok. Benar. Benar Bu. Iya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, apa bahasanya? Kayak gini rupanya gurumu ngajar di sekolah. Itu bahasa yang keluar. Gitunya kau dapat di sekolah, padahal di sekolah baik-baik. Nah, sedikit ada pergeseran tadi. Teman-teman sudah menjawab, norma-norma itu bergeser, abu-abu, bahkan sudah mulai hilang norma itu sendiri. Kita lihat lagi bagaimana sebenarnya di SD ini. Bapak Ibu, di SD menurut teori humanistik, pendidikan manusia berupaya menjadikannya mampu berkembang dan hidup optimal dengan pikiran positif. Peserta didik diharapkan mampu mengendalikan diri, peka, kreatif, kesadaran antar pribadi, dan mampu hidup bersosial dengan baik. Saya menggarisbawahi kreatif. Anak kita sekarang, kalau ditengoknya gambar kawannya cantik, cobalah Bapak Ibu suruh gambar, ditirunya Bu. Anak kita sekarang begitu. Benar? Akan mirip-mirip gambar mereka itu. Dan sekarang itu Bu, mereka nggak peduli. Mau kita bilang gini, sayang, ibu lebih menghargai kalian dapat nilai 80, 70, 60, tapi hasil kerja sendiri. Dibandingkan kalian dapat 90, tapi lihat punya tetangga sebelah, mereka nggak peduli. Nggak ada pengaruhnya. Boleh saya tanya, di sekolahannya Ibu Lena, apakah tingkat menyontek anak juga tinggi, Bu? Bu Lena? Kebetulan di kelas yang saya ajar nggak sampai 25 ya Bu, cuma 22 anak, jadi cukup terhandle sama guru, tidak sampai 50% lah tingkat contek menyonteknya. Insya Allah Bu, 50% itu banyak Bu, 30%-nya udah banyak Bu, tidak sampai Iya. Luar biasa, benar. Nah, itu kita melihat dari sudut situ saja. Padahal kita harapkan anak itu kreatif. Kita harapkan anak itu kreatif, dia mampu berkembang dengan apa yang dia miliki sendiri. Peka. Saya menggarisbawahi peka sekarang. Pak Darwis, nanti tidurnya bangun dulu. Nah. Sedap dia tidur. Siap makan nasi sepiring. Bu. Tentu. Baik. Pak Darwis, Ibu Rina mau tanya sekarang. Di kelas yang Bapak ajar, kalau nengok kawannya jatuh, anak sekarang menolong atau ketawa? Ketawa Bu, bersorak orang itu Bu. Nah, sorak orang itu. Nggak usah deh anak gitu. Ketika di jalan ada kecelakaan, apa yang dilakukan warga 62 sekarang? Menolong atau memvideo, memfoto? Video, foto, Video. share. Mengupload Bu, mengupload ke medsos kecelakaan tersebut tanpa menolong sama sekali. Padahal bisa jadi kalau ditolong cepat dia selamatkan Bu. Bisa jadi. Iya Bu. Kita nggak tahu. Masih bisa, nyawanya masih tertolong. Itu dia. Jadi dari sisi ini sendiri, kita sebagai guru SD Bu punya beban. Kita dengan teori humanistik diharapkan kita mampu Bu mengajarkan anak untuk mengendalikan diri, peka, kreatif Bu, kesadaran antar pribadi dan mampu hidup bersosial dengan baik. Bu, cobalah ya yang terjadi sekarang. Ketika kawannya jatuh atau ketika kawannya mengalami sesuatu, yang keluar bahasa anak itu apa Bu? Oh, mampus. Benar? Itu yang keluar saat ini. Miris. Miris sekali. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi itu yang terjadi saat ini. Di SD inilah. Nah, tahu tak apa, kata Pak Darwis, ya kan? Bahkan seperti itu. Seharusnya apa yang kita lakukan? Menolong. Tarik supaya dia cepat. Bagaimana selamat, sehat. Tapi tidak. Itu tidak terjadi saat ini. Besar sekali Bapak Ibu tanggung jawab Bapak Ibu perannya. Kita ada di usia 7 sampai 12 tahun di SD, 7 sampai 13 tahun. Di tahap operasional konkret.
di mana Bapak Ibu di sini terjadi pergantian perilaku impulsif dengan refleksi dasar. Anak mulai bisa membedakan pandangan dirinya dan orang lain. Contohnya, anak membuat kesepakatan aturan dan kerjasama antar mereka yang cukup logis. Bapak Ibu, coba nih sekarang saya tanya, masih berlakukah piket kelas di sekolah Bapak Ibu? Masih berlaku? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih berlaku. Oke, saya tanya ke sama Bu Hedi deh, yang daerah Piayu. Kalau nggak ditungguin guru, Bu Hedi, ya, Bang Hedi, kalau nggak ditungguin guru, satu hari misalnya jadwal anak 6 orang piket. Kondisi pendidikan saat ini, apakah ke-6-6-nya piket atau pasti ada aja yang kabur kalau tidak diawasi? Sepanjang di sekolah saya ya Bu ya, bukan saya maksudnya mengatakan baik atau tidak, tapi kayaknya anak-anak saya itu bertanggung jawab ya Bu, nggak ada yang kabur, saling bantu karena sudah dibagi 2 orang menyapu, 2 orang mengepel, 1 orang sikat kamar mandi, yang 1 buang sampah. Jadi mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing. Nah, luar biasa. Setelah selesai piket, kalaupun gurunya sudah kembali ke kantor, harus melapor dulu. Miss, udah selesai ya Miss, kami balik gitu. Biasanya itu aturan yang saya buat di sekolah. Jadi setiap anak dari kelas salah 1 belum piket Bu, kelas 2 juga belum, kelas 3 yang baru piket sampai dengan kelas 6. Tapi seperti itu biasanya Bu. Namun setelah pulang piket mungkin mereka lari-lari, kencang-kencang. Nah, hanya satu kendalanya, ketika mereka dikasih jadwal piket, biasanya kan mereka dijemput sama ojek, atau ojek itu bukan orang tuanya. Nah, kebetulan ojek tersebut ada beberapa sekolah yang harus dia jemput pada jam yang sama. Ketika dikasih tahu piket agak lama, ya masalahnya kita jadi bentroknya ke tukang ojek tadi. Ngapain lama-lama piket? Ngapain kamu mau piket? Ngapain begini? Ke anak yang tersebut, bukan orang tuanya. Nah, itu yang masalahnya Bu, pengaruh dari luar tadi. Karena kan orang tuanya kerja, jadi pulangnya sore. Dan kita udah sampaikan ke orang tuanya. Nah, saya sulit sekali mencari ojek lagi Bu kalau mau ganti. Tapi tolonglah Bu, tukang ojek itu kurang memahami kondisi sekolah karena dia terlalu banyak menjemput anak, sehingga anak itu mendapatkan kata-kata yang nggak baik dari tukang ojeknya. Nah, orang tuanya agak kesulitan orang tua mencari penjemputnya ini tadi Bu. Jadi akhirnya ojek itu dipakai terus. Kami kebanyakan mengalami hal tersebut itu kepada tukang ojek Bu, bukan pada orang tuanya. Itulah kendala yang di sekolah kami. Ketika anak piket di sekolah, kan mereka agak lambat pulangnya Bu. Pasti. Iya, jadwal piket itu kan kami masukkan ke dalam agenda mereka. Jadi mereka sudah ada jadwal piketnya hari ini agak lama sedikit pulang gitu. Namun tukang ojeknya itu Bu, masalah kami hanya sama dengan tukang ojek aja Bu. Seperti itu Bu. Keren ya Bu ya, tidak bermasalah sama orang tuanya, tukang ojeknya bermasalah. Luar biasa. Benar, Bu. Bahkan sampai kadang-kadang kita sampai bersih tegang pot suara loh Bu. Sampai saya pernah bilang jangan masuk ke dalam lingkungan sekolah, kamu menjemput di luar. Sampai saya katakan seperti itu. Jangan sampai masuk ke dalam lingkungan sekolah. Karena kalau udah masuk udah ikut campur, apalagi sampai ke belakang melihat anak piket, aduh. Ngapain kamu mau nyapu-nyapu gitu di rumah aja kamu malas? Malah tukang ojek yang mengatakan seperti itu, bukan orang tuanya. Itu yang masalahnya Bu. Dilema kami itu Bu di sana. Terima kasih Bu. Baik. Anaknya oke nih. Nggak oke tukang ojeknya. Iya, Pak anak itu Bu kalau disuruh piket senang sekali Bu, apalagi pulangnya agak lambat. Iya. Paling senang, malas. Kenapa lama-lama pulang sekolah? Malas di rumah, nggak ada orang. Karena orang tuanya kan kerja. Malumlah operator ya Bu ya kan, kerjanya ada sip-sipan, ada yang ini. Daripada dititip ke tetangga, dia lebih senangnya di sekolah. Karena main-main sampai dengan orang tuanya pulang jam 4, jam 5 gitu. Jadi kalau kita suruh pulang nggak mau, iya, daripada dia main-main di atas, kami ada ke atas sedikit naik dari jembatan itu, daripada di sana dia kacau balau, nanti bukunya pada hilang, tasnya pada hilang, dan letak sembarangan, ya kami izinkanlah di sekolah Bu, mereka tuh bermain, gitulah Bu. Baik. Artinya memang tidak semudah itu ya Bu ya, karena memang tadi orang tuanya kebetulan tidak sempat gitu ya mengantar jemput, jadi menggunakan transportasi lain. Ya selalu ada trouble.
Cara pandang yang berbeda. Itu di sekolah Bu Hedi luar biasa, sampai mau sikat kamar mandi. Nah, tempat sekolah tugas Alan kami kayak kan, gitu. kita tidak ada cleaning service, Bu. Jadi dari toilet atas sama toilet bawah tuh tugasnya anak-anak semua. Nah, jadi sempat mereka sekolah Bu Polma suruh kayak gitu. Habis Bu Polma sama Pak Wandi. Betulan. Coba aja kalau berani. Ya, Pak Wandi ya. Karena saya memang Bu, masa orientasi para orang tua itu memang saya mengatakan kepada mereka itu pembelajaran buat anak, sehingga dia kalau dia pun ke toilet ya jangan dia nggak siram kalau dia pup, supaya dia jangan membersihkan itu tidak kotor sekali. Bahkan ketika ada anak yang tidak siram dia akan melapor ada yang nggak mau siram gini-gini, siapa tadi anak itu sini, baru kita panggil ke wali kelasnya, ayo dibantu. Jadi wali kelasnya yang turun tangan Ibu. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau itu saya top lah, dan orang tuanya bisa mengikuti, artinya orang tuanya juga menyetujui, itu luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau untuk piket begitu mantap Bu, bener. Mudah-mudahan sekolah yang lain juga bisa mengikuti, meskipun itu tergantung ongkos Bu. Ongkos SPP ya, Mr. Wandi, betul? Kalau SPP-nya agak naik sedikit, udah cleaning service, nggak berani juga ya. Sebenarnya Bu, bukan karena ongkos ya. Ketika saya juga pernah ngajar di international school, saya pernah pengalaman juga Bu di international school. Nah mereka juga ada siswanya ekspat ya, anak-anak ekspat ya. Mereka juga lebih disiplin kok Bu daripada anak-anak Indonesia yang serba gantung ini ya, kelas ekonominya. Iya serba gantung. Memang justru anak-anak ekspat itu Bu lebih kreatif dalam melakukan dan lebih peka dalam melihat sesuatu yang apa gitu rusak mereka langsung kerjakan. Nah kalau kita melihat anak-anak yang Indonesia ya yang setengah gantung ekonominya ini luar biasa, bahkan orang tuanya juga luar biasa. Nah kalau orang ekspert tuh oke loh Bu, yang penting dia kenal dengan kita saja, jangan orang asing. Oke, saya pernah itu Bu pengalaman. Saya pernah ngajar di ekspat di sekolah-sekolah ekspat seperti ini, ada menjelang 4 tahunan lah Bu. Seperti itu. Itulah pengalaman saya. Benar. Kalau yang Indonesia gantung ini sandwich bukan sandwich ya, strawberry. Anaknya nggak boleh kena sentuh. Ya, katanya saya aja nggak pernah ngapa-ngapain. Kenapa pula guru di sekolah nyuruh-nyuruh? Begitu. Tapi nggak apa-apa. Itulah dilema pendidikan kita. Tapi sebagai guru tetap yang kita ambil adalah sisi positifnya saja, yang terbaiknya saja. Baik teman-teman, kita masuk di landasan historis, ideologis, dan yuridis. Sistem pendidikan Indonesia berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat dari waktu ke waktu. Landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat, fakta sejarah yang relevan. Bapak Ibu, diakui atau tidak? Satu kata, saya mau tanya dengan Ibu, siapa ya? Ibu yang udah agak lama ngajar siapa sih nih? Pak Panji deh, Pak Panji aja. Karena Pak Panji yang mic-nya terbuka. Pak Panji. Ya Bu. Satu kata yang mewakili perasaan Pak Panji ketika melihat kurikulum selalu berubah. Satu kata saja. Bingung Bu. Bingung. Sip. Ya, Pak Panji bilang bingung. Dari Ibu Lestari. Iya Bu. Satu kata yang mewakili perasaan Ibu melihat perubahan kurikulum di Indonesia. Pusing Bu. Dah, pusing sama bingung. Saudaraan Bu ya. Oke, siap. Makasih Bu Lestari. Satu lagi, pakai Capsek, boleh lah. Pakai Capsek Paramelan sama Asundi, dua-duanya. Ya. Ibu Desrina suaranya menggema. Itu karena ada yang terbuka. Jadi juga suaranya menggema. Dah, oke. Silakan Pak Alan dulu, baru Pak Supandi. Dua Pak Capsek sekarang. Satu kata terkait perubahan kurikulum di Indonesia. Silakan Pak Alan. Kalau saya Bu, ribet. Apa Pak? Ribet. Ribet.
Pak Supandi. Politik, Bu. Aku takutlah menjawab kode kayak gini jawabannya. Silakan Pak, beli argumen Pak Supandi. Kenapa dikatakan politik? Pak Supandi nggak Ya, boleh karena melakukan kita perhatikan, ya, kita perhatikan mungkin selama ini ya Bu, kayaknya setiap pergantian setiap pergantian Menteri Pendidikan pasti nanti kurikulumnya berganti. Nah, ini juga kurikulum Merdeka yang pemerintah sudah keluarkan dan kemarin kalau saya tidak salah dasar kurikulum Merdeka ini dikeluarkan kan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 gitu. Makanya dikeluarkan kurikulum Merdeka supaya memiliki keleluasaan dalam memberikan pelajaran kepada siswa dan tidak lagi selalu menuntut untuk menuntaskan setiap pelajaran gitu. Nah, sekarang 2020 menghadapi yang namanya pemilu. Jadi udah banyak pemikiran-pemikiran dari masyarakat ataupun mungkin stakeholder di pendidikan, nanti kurikulum apa yang muncul kalau ganti Menteri Pendidikan, gitu. Makanya kita mikirnya ke arah yang politik, Bu. Jadi setiap ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Pak Supandi mewakili apa namanya bahasa dari orang tua murid ya. Orang tua murid sekaligus teman-teman guru ya. Kata Bu Zahara betul, gitu ya Bu Zahara ya. Nah, ya, Bu Zahara sambil ngemil biar nggak ngantuk, nggak apa-apa Bu, lanjut Bu. Kalau perlu bikin kopi Bu di sebelahnya, yuk biar tenang kita nyaman ya. Nah, teman-teman, Pak Darwis udah tidur. Dia macam Bu Rina macam mendongeng dia hari ini, jadi dia mengantuk-ngantuk, udah gerak-gerak ya. Nah, sebenarnya kalau dikatakan politik, mungkin iya, mungkin ya Pak ya. Saya tidak mengatakan iya, mungkin, ya. Tapi sebenarnya perubahan kurikulum sendiri Pak, itu ada dasarnya. Ada dasarnya kenapa dikatakan kurikulum berubah, karena yang menjadi capaian atau target itu kan selalu berbeda-beda. Cuman posisinya, goalnya ketika berganti menterinya atau berganti presidennya, begitu kebetulan goalnya seperti itu. Kalau dulu di kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, itu kan anak diharapkan memiliki skill, kemampuan gitu ya. Kemampuan misalnya di SMK lulus bisa cari kerja. Kemudian berubah ke KTSP, yang diangkat adalah kognitif, hanya nilai. Asalkan nilai UN-nya tertinggi, dia gampang mau sekolah dimanapun, favorit, kan gitu kan? Kemudian berubah ke K3. Membuat sekolah unggulan, Bu, sekolah unggulan. Iya, ada sekolah unggulan. Ya, jadi sekolah yang di pinggir-pinggir nggak kepake. Mengklasifikasikan anak-anak di dalam kelas. Satu kelas itu adalah orang-orang yang pintar, satu kelas orang-orang yang low gitu. Iya, betul. Bahkan ada RSBI gitu ya. Ada sekolah yang benar-benar wow gitu. Benar. Berangkat dari situ, tentu ada pandangan-pandangan yang lain. Sehingga berubahlah menjadi kurikulum 2013. Kenapa berubahnya di situ diharapkan tidak hanya pada pemikiran kognitif? Ingat di K13, KI1 adalah religius, KI2 adalah sosial, spiritual, sosial. Anak tidak hanya berdasarkan angka, tapi sikapnya bagaimana, sosialnya bagaimana. Berjalan di K13, ternyata cap cip cup kembang kuncup. Guru tidak benar-benar menilai sikap keseharian. Yang ada pas mau bikin raport diingat si Anu, oh ya, diklik sikapnya. Benar gak sih? Di raport ke-13 itu yang terjadi ketika mau ngisi raport, ya benar Seril? Dibayangkan dulu ya kan Bu Polma? Oh, si Koko ini baiklah dia tuh dah. Klik sikapnya di aplikasi, bagus. Nah, dari situ dilihat kembali apa yang menjadi upaya-upaya perbaikan. Ternyata kembali tadi, Bapak sudah mengatakan bahwa anak itu sudah punya garis-garis halus, garis-garis yang tinggal ditebalkan saja. Sehingga di kurikulum Merdeka diharapkan setiap anak bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Setiap anak diharapkan bisa. Nah, masalahnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Stakeholdernya belum siap.
Benar Pak Supandi, kepala sekolah aja mau menjelaskan dengan detail ke guru-guru bingung. Sekali manggil narasumber pelatihan yang dibantai semuanya adalah administrasi. Padahal yang harusnya diangkat adalah budaya positif. Silakan Bu Supandi, kasih pendapat. Ya benar Bu, memang seperti yang kita lihat sekarang ini, kayaknya nggak hanya kepala sekolah gitu Bu, semua orang jadi bingung, ada bingungnya, kemudian perubahan-perubahan nama itu pun kadang-kadang membuat kita bingung Bu, ada mungkin sekarang dulunya kompetensi dasar, kemudian ada RPP silabus, sekarang muncul lagi CP, ATP, TP, kemudian ada lagi modul ajar, jadi kadang itu yang membuat kita bingung. Jadi kalau kita panggil pun narasumber seperti yang disampaikan Ibu Polma di awal tadi Bu, kadang narasumbernya sebenarnya udah ikut juga pendidikan guru penggerak gitu, bahkan dia udah pengajar praktek pun. Nah, jadi dari PP yang ini seperti ini yang dia pelajari. Nah, dari PP yang ini lagi beda lagi yang dia pelajari gitu. Jadi kami kemarin juga baru selesai di sekolah waktu ada guru mengikuti pelatihan itu Bu, pelatihan Merdeka Belajar. Jadi nah, pelatihan 1 juta. Iya betul Bu, pelatihan 1 juta. Jadi saya minta ke guru tersebut supaya membagikan ilmu yang didapatkan ketika mengikuti pelatihan. Nah di situ pun guru kami itu kemarin bingung karena disampaikan seperti ini gitu. Padahal kenyataan yang sudah kami susun administrasi sesuai dengan kami di daerah binaan 1 Kecamatan Sekupang sesuai dengan arahan dari pengawas. Di saya hilang Pak Supandinya? Hilang Bu, hilang. Hilang? Sinyal mungkin Bu. Kalau bingung Bu Polma panggil Pak Alan. Karena Pak Alan itu pengimbasan kemana-mana dari Lubuk Baja itu, udah keren mereka itu. Lubuk Baja rajin mereka untuk kurikulum merdeka. Panggil aja Pak Alan timnya itu. Mereka tiap Sabtu itu workshop, setiap Sabtu, benar. Rajin mereka, luar biasa Lubuk Baja itu. Tanyalah sama Pak Alan. Ada itu semua. Saya ya Pak Alan. Oke. Pak Wandi, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Wandi. Enggak ada Bu. Mic-nya kebuka aja. Oke, siap. Baik, teman-teman, kita berbicara kembali. Ya, nanti Pak Supandi kalau masuk lagi biar bisa berbicara. Di saya beliau nge-freeze, hilang total. Ya. Nah, teman-teman, pendidikan tadi berkembang secara dinamis. Tidak mungkin, kita nggak mungkin kok kita tetap menggunakan metode yang lama terus nggak bisa. Pak Alan sebagai Kepsek nggak mungkin bilang, oh kok kayak gitu cara ngajarnya. Tidak bisa. Pak Alan tidak bisa juga mengatakan, ayo pakai Infokus. Pakai Infokus itu paling bagus. Enggak tentu. Terkadang kita enggak perlu pakai Infokus sudah bagus. Mungkin kita melihat, guru itu enak banget ya, keren sekarang ngajarnya pakai paper quiz. Ini, gini, muridnya ikut semua, lihat nilainya naik. Oke, kalau sinyalnya bagus. Kalau sinyalnya nggak bagus, apa yang mau dilakukan? Maka kita yang terbaik adalah menyesuaikan. Sisi positif yang kita angkat adalah pendidikan berkembang secara dinamis. Berubah ke arah yang lebih baik. Ya, berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang memang diharapkan mampu meningkatkan keberpihakan kepada anak. Meskipun saya lebih setuju dengan ucapan Pak Ketua tadi. Kapan gurunya dimerdekakan ya Pak Ketua ya? Kok anak terus yang disuruh merdeka? Gurunya juga mau merdeka gitu loh sebenarnya. Kata Zara, betul Bu, betul. Ya Zara ya, betul. Pak Supandi, sudah aman? Tadi nge-freeze, kenapa sinyalnya hilang? Halo Pak Supandi, bisa dengar saya? Oh, sepertinya belum. Pak Supandi lapar Bu. Ngopi dulu dia Pak Alan. Gaskeun lah ngopi dulu. Baik, kita lanjut dulu. Setelah perkembangan ideologis yuridis, fondasi pendidikan
nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan di SD mengemban fungsi, ya, mengemban fungsi pengembangan potensi peserta didik dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya. Teacher Alan, sudah berapa tahun kemarin di basic? Ada 10 tahun, teacher, di basic kemarin? Saya di basic, jujur Bu, kalau di saya kurang lebih mengajar 14 tahun, tapi itu semua rata-rata 3-4 tahun. 4 tahun. Ada yang, ya. Rata-rata, oke. Artinya kurang lebih sudah 10 tahun lebih lah ngajar ya. Sudah rata-rata 10 tahun, benar. Sudah 10 tahun mengajar. Pak Panji pun sama mungkin, Pak Gilper pun sama. Pak Darwis tak tahu, entah mana satu sekolah dia, Budina pun tak tahu Pak Darwis. Macam mana di sekolah pun Budina tak tahu Cik Darwis ya. Nah, tidur lagi deh kan. Nah. Sekarang saya tanya, kenapa dikatakan bahwa pendidikan sekolah dasar mengemban fungsi pengembangan potensi peserta didik dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya? Bapak Ibu guru SD yang saya banggakan, anak kita 6 tahun di SD, belajar tidak pernah sampai 12 jam satu hari. Paling lama itu di SD swasta 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 itu paling lama Bu ya. Ada yang pulangnya dari pagi jam 7 sampai jam 5? Enggak. Anak-anak pulang mentok jam 3 ya. Ada nggak yang sampai jam 4 anak-anaknya? Jam 3 rata-rata ya. Pak Panji di Darussalam pulang jam berapa anak-anak Pak Panji? Nah, hilang dia. Anggaplah 7 jam. 7 jam sampai 8 jam. Satu hari anak di sekolah. Sisanya berapa jam? 16 jam, 17 jam mereka di rumah. Tapi ketika anak kita lulus dari SD, masuk ke SMP, dan anak itu bertingkah dalam tanda kutip konotasi negatif yang disebut anak orang tuanya atau anak dari sekolah mana di SMP itu? Anak dari sekolah mana? Nggak pernah dia dibahas di situ. Oh, itu anaknya Bu ini, anaknya Pak ini. Nggak pernah ya Bu Susianti ya? Pasti dibahasnya gini. Oh, itu anak SD apa gitu. Oh, itu anak Ebenezer tuh. Emang kayak gitu. Datang kawannya lagi, guru lain lagi cerita. Oh, ini dia gini-gini. Oh, ya memang kayak gitu. Anak 011 Sagulung memang gitu. Naik darah Bu Seril di sekolahan ya. Di sekolah kita tidak merasa seperti itu. Tapi ketika anak kita di SMP, fungsi pengembangan yang diemban itu yang paling berat guru SD. Ketika dia SMP bertingkah yang dibahas, oh itu dari SD ini. Memang kayak gitu sekolahnya. Pingsan lah Pak Alan dibuatnya. Oh, anak Valentine itu. Oh, sudah. Biasalah. Memang kayak gitu anak Valentine tuh. Mengkek-mengkek nggak jelas. Habis Pak Alan. Padahal di sekolah Pak Alan nggak kayak gitu. Nggak ada yang seperti itu. Cuman karena 1-2 orang di sekolah yang diemban adalah nama sekolah, bukan nama orang tua. Itu tanggung jawab terbesar dari guru SD. Kenapa? Potensi peserta didik dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya. Bapak Ibu, apa bahasan utama guru SMP sekarang, Bu? Banyak anak SMP masuk dari SD tak lancar baca. Betul apa benar? Betul, Bu. Betul. Anak kelas 6, kelas 5 sekarang banyak yang membacanya asal tabrak lari. Pertanyaan, pernyataan dia baca. Pernyataan, pertanyaan dia bilang. Kalau sudah teksnya panjang, yang lain pula dia baca. Kan begitu yang terjadi sekarang? Maka di SMP akan ditanya, anak mana? Oh, anak Teramia. Sudah pingsan langsung Pak Supandi kepseknya. Begitu masuk SMP 3, dari SD mana?
Teramia sudah, geleng-geleng lah guru SMP 3. Padahal kebetulan yang ditanya memang yang lower. Tapi imbasnya satu sekolah namanya kena. Itu fungsi yang paling berat kita emban dari SD ini. Akan dikatakan bahwa itu tanggung jawab guru SD. Terus guru SD menuntut siapa, Pak Alan? Menuntut guru TK. Nggak bisa. Kita menuntut guru mana? Sekarang ada lagi permasalahan, Bapak Ibu Kepsek. Coba, ini menjadi masalah nggak, Bapak Ibu? Kita memang tidak dilarang tidak menaikkan anak. Benar ya? Benar nggak, Pak Alan, Pak Bu Hedi, Pak Supandi? Kita tidak dilarang untuk tidak menaikkan anak. Boleh. Tapi, begitu daftar SMP, usianya 15 tahun, dapodiknya merah. Nggak bisa daftar. Itu bahasa halusnya apa, Pak? Nggak boleh nggak naik, kan? Kira-kira gimana itu? Coba, saya dari sisi bapak-bapak dan ibu sebagai kepala sekolah, apa yang bapak ibu pikirkan? Kita boleh nggak menaikkan anak dengan persyaratan tertentu. Tapi data Dapodik penerimaan PPDB SMP ketika usia 15 tahun anak tidak bisa daftar SMP. Silakan, Bu Hedi. Baik, Bu. Memang itu sejenis lampu merah buat kita dari SD ini ya, untuk harus menaikkan mereka supaya umur mereka itu tidak begitu sampai ke 15 tahun membuat Dapodik merah. Nah, namun sekarang ada dilemanya juga nih, Bu Rina. Karena PPDB sekarang juga, Bu, yang untuk tahap sekarang ini, dulunya di negeri itu harus 6 sampai dengan 6,11 tahun. Kalau masih ada kurang yang 7 tahunan ke 12 tahunan. Tapi sekarang ini mereka 6 tahun juga sudah terima. Nah, saya pikir saya mengambil kesimpulan kenapa 6 tahun diterima ya. Kemungkinan jadi ya untuk mengakali atau membuat sistematis apa ketika anak ini tadi tidak bisa masih bisa ditinggalin, itu umurnya belum mencapai gitu kan. Namun di kami swasta gini, Bu ya, memang anak yang belum ada persyaratan untuk setiap naik kelas itu harus begini, harus begini. Kembali lagi, Bu, kepada kalau di swasta kembali lagi kepada biaya ya, bagaimana hati nurani kita melihat orang tuanya kalau sampai 2-3 anaknya di sekolah kita dengan kita harus turunkan tetap stay di tempat grade yang sama untuk tahun depannya ketika dia tidak naik. Rasanya memang nggak tega juga, apalagi kita sebagai seorang ibu ya, Bu ya, nggak tega juga. Akhirnya kita minta tolong sama orang tuanya, mohonlah Bu kerjasamanya, kalaupun kita naikkan dengan bersyarat, tapi Ibu bantu di rumah, apakah dia privat atau bagaimana gitu ya. Ya, orang tua kan selalu bilang, iya, yang penting selamat dulu dari kita, Bu. Selamat dulu dari kita, iya gitu. Namun kenyataannya kita juga yang babak belur sampai dia tamat. Nah, itu yang terjadi saat ini, Bu. Yang kita pernah alami, sudah kita panggil, oke, pakai surat pernyataan, mau nanti memprivatkan dia di rumah atau di mana saja, yang penting dia bisa terdongkrak lah ketinggalan dia. Itu hanya di depan kita. Nah, yang babak belur kita, dan akhirnya pada saat mereka untuk mendaftarkan ke SMP, ya terjadilah seperti Bu Rina tadi bilang, tidak bisa membaca dengan tepat, sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan benar, titik koma tidak tahu, kalau sudah panjang, entah apa-apa ditambah-tambah, dikurang-kurangin dia membacanya. Pokoknya dia baca tuh dikurangi ada, ditambahi ada, sampai kita bingung. Nah, seperti itulah yang terjadi, Bu. Kalau saya menurut pendapat saya, Bu. Nggak tahu ya ada kepala sekolah yang lain atau Pak Alan, atau tega-tegaan dia nggak meninggalkan, tega-tegaan dia meninggalkannya. Silakan Pak Alan. Ayo Pak Alan, tega nggak dirimu? Baik Bu, terima kasih. Untuk yang namanya hal seperti ini memang kalau dulu jujur saya pernah jadi guru, saya pernah meninggalkan anak itu sekali. Walaupun itu saya memang itu saya itu swasta, dan saya bilang itu tetap harus tinggal. Kenapa? Karena di kelas 4 membaca tidak bisa, menggabungkan beberapa kata tidak bisa. Walaupun karena itu memang dia murid pindahan Bu sebelumnya dari sekolah lain.
dia dipindahkan ke sekolah kita itu karena syaratnya naik bersyarat. Jadi naik harus pindah. Jadi, tanpa saya basa-basi ya saya masuk di kelas saya, dan notabene dia menggabungkan huruf pun belum bisa. Jadi selama satu tahun itu, jadi walaupun dia duduk di sebelah saya, walaupun pembelajarannya saya turunkan, tetap dia pada waktu itu memang saya mohon kepada kepala sekolah supaya itu tetap ditinggalkan. Tapi memang ada rasa penyesalan juga. Kenapa? Karena kan dari sisi ekonomi, karena dia sama ekonomi menengah ke bawah. Saya lihat dari segi pendapatan orang tuanya, keseharian orang tua hanya tukang ojek gitu ya Bu. Tapi apa boleh buat, karena untuk makanya saya bilang itu harus ditinggalkan. Tapi memang seperti yang saya katakan Bu Hedi, ketika hal-hal seperti ini berkelanjutan, otomatis seperti yang disampaikan tadi, Japodiknya akan kemudian ketika kita tinggalkan terus, maka sekolah swasta akan gimana ya? Dia pun secara akademiknya tidak bisa, banyak yang tinggal gitu. Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita pertimbangkan. Di satu sisi memang guru kita harus hajar juga supaya apa? Rating sekolah kita itu naik gitu. Banyak dari sisi itu banyak kita belajar untuk supaya apa? Menyesuaikan sesuai dengan, jadinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan orang tua lah Bu. Jadinya walaupun dia sebenarnya tidak bisa, tetapi karena kebutuhannya tidak mampu, berarti kita tetap naikkan supaya orang tuanya bisa menyekolahkan anaknya. Seperti itulah Bu. Terima kasih. Tapi ya, maaf ya Bu Rina, saya tambahkan sedikit. Tapi yang namanya sekolah itu kan pabriknya manusia. Kalau hanya orang pintar semua masuk situ, nggak perlu ada sekolah lah Bu. Di rumah juga dia bisa, les juga dia bisa. Nah di sekolah itu kan semua aspek akan diajarkan, dididik. Semua aspek. Tidak ada satu aspek saja ya kan. Baik seperti norma-norma tadi, di kelima norma itu harus diajarkan juga di sekolah. Terus aspek kehidupan yang lain juga harus diajarkan. Jadi kalau saya tidak setuju juga Bu ya kalau ada ini berkaitan tadi dengan anak yang tak bisa membaca tadi. Nah anak naik kelas boleh pindah naik, tapi syaratnya dia pindah naik. Boleh naik tapi pindah naik. Akhirnya sekolah yang ditujunya korban lagi. Sudah kita korban, kita lepas dari satu, dia akan menjadi korban, sekolah lain menjadi korban. Nah, sekolah lain berpikiran mungkin begini, kenapa ya sampai hati mereka seperti itu? Ini kan sekolah, mendidik, mereka menerima. Nah, dengan rasa kemanusiaan itu mereka menerima, rasa jiwa mendidiknya menerima. Bagaimana seandainya kalau anak kita seperti itu, ditolak di sana sini, tolak sana sini, nggak sampai hati juga. Karena kan kita nggak menginginkan hal itu terjadi sebenarnya. Yang ianya guru-guru di sekolah terkadang kurang sabar dalam mendidik anak-anak yang seperti ini, dan dia kurang diberi kesempatan Bu, kurang diberi kesempatan. Sama seperti Profesor Yohanes Surya mengatakan anak nggak ada yang bodoh, tapi dia belum, kecuali anak yang anak-anak yang istimewa lah ya. Jadi anak nggak ada yang bodoh, tapi dia belum diberi kesempatan kepada gurunya untuk berkembang, untuk diperhatikan, untuk secara ya memakai metode GBA itu tadi Bu ya, mereka untuk mengajar. Nah itu tadi terkadang memang guru di dalam kelas itu yang kita banyak dilema dengan model-model pembelajaran yang tidak tepat mereka gunakan. Saya sering rapat sama guru, metode kalian kurang tepat dalam menggunakannya di dalam kelas. Anak itu bukan bodoh, saya bilang seperti itu. Anak itu nggak bodoh, anak itu bukan nggak bisa sampai kelas nggak bisa membaca. Tapi ketika saya bilang coba dia dileskan, saya yang leskan di kantor. Dengan saya mengadakan model GBA tadi, pendekatan, saya rangkul dia, bisa kok dia membaca Bu dalam tempo 3 bulan. Artinya guru tadi yang kurang melakukan hal-hal yang bagaimana pendekatan terhadap anak tadi Bu. Jadi memang anak tidak ada yang bodoh selagi anak itu normal dan tidak anak tergolong ABK. Itu tadi Bu. Cuma hanya guru aja tadi yang tidak sabar. Nah dia lebih condong kepada anak yang sudah oke, nggak mau repot, ya bodoh banget ya, lambat kali, nggak mau repot. Pokoknya dia maunya yang pinternya ya udah pinter aja, yang apa itu nanti tinggal ngomong aja orang tuanya, Bu dia nggak bisa ini, Bu tolonglah Bu dibantu, privat lah Bu, les lah gini-gini. Saya kurang setuju seperti itu Bu. Saya kurang setuju kalau seperti itu, haruslah bisa semampunya. Itulah namanya guru, kita udah pilih mendidik ya.
Kita yang memilih sendiri untuk menjadi seorang guru, bukan orang tua kita yang suruh. Jadi kalau udah kita disuruh mendidik, ya didiklah. Guru kan pendidik, Bu, bukan pengajar les. Kan beda pengajar sama pendidik. Sementara guru itu melekat pendidik dan pengajar. Jadi dia mendidik dan mengajar juga, mentransfer ilmu. Jadi kalau pengajar les, bimbel, itu dia hanya pengajar, bukan mendidik. Jangan harapkan di guru-guru les itu hanya untuk mendidik moral dan mental yang nggak ada. Di sekolah boleh. Itulah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Hedi. Sebenarnya saya setuju yang dengan Pak Alan sampaikan. Saya pernah juga melihat. Kemudian yang Bu Hedi sampaikan pun saya juga pernah melihat dan merasakan. Cuman mungkin kalau saya berprinsipnya begini. Oh, belum satu lagi, deh. Pak Kepsek satu lagi belum. Pak Supandi, aman sinyal kita? Tadi Bapak hilang tiba-tiba. Iya, aman, Bu. Oke, versi Bapak dulu deh, baru saya kasih tentang sekolah. Yuk, silakan Pak. Gimana dengan sekolah Bapak? Silakan. Oke, baik, Bu. Sebenarnya kan saya masih training, Bu, jadi kepala sekolah. Jadi sebelumnya saya guru kelas tinggi gitu, 456. Jadi sama dengan Pak James. Jadi di bulan 4 kemarin diberikan amanah oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah, karena kepala sekolah yang sebelumnya sudah pensiun gitu, Bu. Jadi kalau di sekolah kami, Bu, memang walaupun dulu hadir sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi kami masih ada anak yang kami tinggalkan atau tidak naik kelas, tetapi dengan berbagai pertimbangan dan juga dibangun kerjasama bersama orang tuanya. Jadi memang peran guru, kepala sekolah dan juga orang tua harus duduk bersama gitu untuk mencari solusi seperti apa nantinya untuk kebaikan anak kita ke depannya gitu. Jadi dulu, Bu, saya pernah menangani anak yang 2 tahun dia ditinggal kelas kan, 2 tahun dia tinggal kelas, jadi kelas 4, 5, 6 sama saya gitu. Jadi memang ada benar juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Hedi, memang kita sebagai seorang guru itu tidak hanya melihat anak itu dari segi pengetahuannya gitu. Jadi mungkin ada sisi lain yang anak itu mungkin belum kita berikan kesempatan sehingga potensinya di dalam sekolah itu tidak tergali gitu. Jadi anak saya ini dulu mungkin kalau dari segi kognitif mungkin dia tidak mampu gitu atau kurang, tetapi kayak pembelajaran TIK, menggambar dan yang lain sebagainya dia bisa gitu. Cuma dulu kami memang khususnya saya dulu guru kelasnya gitu memberikan les tambahan gitu, Bu. Les tambahan setelah selesai mengajar di kelas, saya berikan les tambahan 1 sampai 1,5 jam kepada anak tersebut. Ya puji Tuhan sangat banyak perubahan dan memang kita harus jalin hubungan yang baik, yang intens dengan orang tua supaya anak ini bisa berubah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di sekolah kami sekarang memang tidak ada lagi anak yang kami tinggal kelaskan. Nah, apalagi dengan hadirnya kurikulum merdeka bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan atau minat dan bakatnya yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan hadirnya kurikulum merdeka dan kita juga diajarkan tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi saya sampaikan ke teman-teman guru, kemudian ada ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya sering sosialisasikan ketika ada rapat. Kemarin juga kami ada nonton video tentang 5 posisi kontrol guru, Bu, yang ada siswanya absen, muridnya absen. Jadi kami nonton bersama, jadi saya minta pendapat teman-teman gitu. Jadi dengan hadirnya kurikulum merdeka dan ada juga pendidikan guru penggerak yang kami ikuti, mungkin nantinya bisa membuka pikiran kita sebagai seorang guru, kepala sekolah, orang tua juga, supaya melihat anak itu bukan lagi dari hanya pengetahuannya gitu. Jadi dari banyak sisi, mungkin ada anak yang jago di matematika, ada anak yang jago di seni, ada anak mungkin yang pintar di olahraga. Jadi itu kita kembangkan. Jadi di sekolah kami memang sekarang ada ekskul yang kami tingkatkan gitu, Bu. Jadi ekskul itu kami tingkatkan dan pelatihnya bukan kami, Bu. Mulai di tahun ajaran ini kami ambil orang-orang profesional yang udah punya lisensi seperti karate, vokal, kemudian dance, modeling, kami ambil pelatih-pelatihnya dari luar dan guru yang ada di sekolah hanya sebagai pendamping saja, pendamping pelatih. Jadi pelatih profesional inilah yang memberikan pembelajaran atau pelatihan kepada anak-anak supaya minat dan bakat itu betul-betul kita munculkan sehingga nantinya terciptalah generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Pak Supandi. Bapak Ibu kepala sekolah itu kalau bahasa kasarnya maju mundur kena ya. Benar ya Bu ya? Maju mundur kena. Kalau Benar, Ibu Ibu. nggak terima pindahan dari sekolah lain, kita hati nurani kita bentrok. Setiap Benar. anak memiliki kesempatan untuk belajar. Iya. Tapi kalau Ibu terima dan anak itu susah, nanti sebagai kepala sekolah Pak Alan, Pak Supandi, dan Bu Hedi akan sering dapat komplainan dari guru. Bukan Bu, yang anak pindahan kemarin tuh, kan nggak bisa diapa-apa tuh. Nah, guru kelas akan terus-menerus menyampaikan. Itu yang terjadi. Tapi kembali, kalau saya penganut prinsip yang jelek. Kenapa Pak Alan? Bapak boleh tanyakan prinsip saya itu sama persis dengan prinsip Pak Indrawadi. Nah, itu Pak Alan tahu tuh Indrawadi itu siapa. Nak ditinggalkan pun 10 tahun budak tukak kelas, gitu juga lah dia tuh, takkan berubah. Dah lah. Maka alangkah baiknya ikan sepat, ikan gabus. Naikkan, naikkan, naikkan. Positive thinking. Mungkin bukan di sekolah kita dia berkembang. Mungkin di SMP. Itu aja lah lagi. Biarkan aja. Lebih cepat dia berambus dari sekolah kita lebih bagus. Naikkan saja. Bisa jadi di SMP nanti dia pinter. Bisa jadi di SMA dia berhasil. Karena terkadang kesadaran seorang anak bisa jadi ketika dia sudah mardabulope. Karena belum mardabulope, belum dapat dia kesadarannya. Ketika dia sudah mulai tuing, nah, mulai dia. Nggak mau dia kelihatan nggak bisa. Dia akan berusaha sekuat mungkin supaya dia terlihat menarik dan diterima di sekolah dengan orang lain atau lawan jenis yang dia inginkan. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja. Palingan kita tebal telinga aja. Kata yang di kelas ini kenapa lah dinaikkan. Nanti kelas ini bilang yang atasnya kenapa lah dinaikkan. Tapi yakin dan percayalah, begitu kita bagikan ijazah dia, maka kita akan katakan, Alhamdulillah, selesai juga ya di sekolah kita. Nah, biar tuh, selamatlah. SMP lagi yang ngurus itu. Ya, Burin, saya punya pengalaman Burin. Sedikit aja, satu menit aja. Jadi anak saya ini dari mulai SD sampai dia kelas 6 itu memang agak nggak tahu error tuh bagaimana, agak susah membaca, menjawab pertanyaan selalu lari-lari. Tapi kami cepat-cepat tamatkan, rumahnya dekat sekolah saya tuh Burin, pas dekat sekolah saya. Tapi setelah dia SMP dan SMA, saya bingung. Saya jumpa sama dia jalan, dia tegur saya mau pulang, Miss, katanya. Terus saya bilang, iya, kamu di mana sekarang? Saya sekarang kuliah di Politeknik, Miss. Ngambil apa? Ngambil akuntansi. Loh, saya dalam hati saya tersentak. Anak yang memang aneh, luar biasa. Tapi ketika dia bisa lulus di Politeknik, berarti kan sudah berkembang. Berarti dia sinarnya itu muncul mungkin ketika di SMA. Jadi saya itu ada 2 itu anak yang saya anggap seperti itu dulu. Nah sekarang udah jadi polisi 1. Pernah datang ke sekolah ngantar adiknya. Enggak, pokoknya susahnya membaca, apapun nggak tahu, semuanya nggak mengerti apa-apa. Tapi ketika saya ketemu sama dia di jalan, dia pakai baju seragam polisi, saya klekson, saya berhenti. Kamu ini ya? Ibu, disalam tangan saya. Oh hebat ya, berhasil ya, sukses ya, sukses saya bilang. Itu pengalaman saya Bu, melihat anak yang itu sepanjang dari mulai kelas 3 sampai kelas 6 naik percobaan pakai materai terus, naik percobaan pakai materai Bu. Ada sekarang buktinya di sekolah saya itu Bu, materainya itu naik percobaan dengan syarat harus belajar gini, harus bimbel, harus gini, harus gini. Tapi akhirnya berhasil loh Bu sekarang. Baik, kalau kita ibaratkan dengan lagu, tidak ada salahnya kita kesempatan kedua. Bu, dia udah naik kan, nggak berubah juga. Ya kesempatan ketiga. Tak ada keempat, kelima, pokoknya cepat lulus, tak apa-apa. Nah itu jalan lagi. Kenapa? Kembali. Bintangnya bukan di tangan kita bersinar. Bisa jadi bintangnya di SMP keluar. Mungkin ketika di SD dia masih jadi kepompong. Udah di SMP, SMA jadi kupu-kupu dia. Nggak apa-apa. Kita yang penting satu, selalu bersikap baik, selalu memberikan pemahaman Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru SD? Tetap kita melihat karakter. Selama attitude-nya baik, selama sikapnya baik, lihat sisi positifnya saja. Kenapa? Potensi itu berkembangnya belum tentu di SD. Bisa saja di SMP, SMA, dan lain-lain. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke karakteristik pendidikan di SD.
Fungsi dan tujuan pendidikan SD. Tujuan pendidikan nasional sendiri bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan dasar sendiri memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan pribadinya serta mempersiapkan ke jenjang pendidikan menengah. Itu tujuan di pendidikan dasar. Kita memberikan bekal kemampuan dasar, mengembangkan kemampuan pribadinya serta mempersiapkan ke jenjang pendidikan menengah. Apa sih yang menjadi karakteristik umum dari pendidikan di SD sendiri? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kemelek wacanaan, kemampuan berkomunikasi, memecahkan masalah, kemampuan bernalar. Ini Bu yang selalu kita perbaiki dan selalu ada di setiap pergantian kurikulum. Kemelek wacanaan apa sekarang yang digalakkan? Yaitu dia ANBK, literasi numerasi. Kemelek wacanaan, pemahaman mereka. Kemudian di situ apa lagi? Bernalar kritis, memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi. Itu sekarang ada di kurikulum apapun. Baik dulu di K13, sekarang di Kurmer, semuanya masih ada. Ya. Sementara karakteristik khusus dari pendidikan di SD, yaitu siswa SD-nya, guru dan tenaga pendidik, kurikulum di sekolah itu sendiri, proses pembelajarannya, serta sarana dan prasarana. Bapak Ibu, tatanan organisasi sekolah dasar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat 1 sampai dengan 4. Menteri bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Nah, pengelolaan SDMI atau bentuk lain sederajat itu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan prinsip kemandirian serta manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Bapak Ibu, kenapa harus sama? Bayangkan, kenapa harus sama? Kenapa standar pelayanan minimum itu harus sama? Karena kita berharap kualitas itu sama. Tapi apakah soalnya harus sama? Jawabannya tidak. Soal tidak harus sama, tapi standar minimalnya harus tahu. Materi kita ini, fase A, oke. Fase A kita masih makainya 1 dan 2, enggak apa-apa. Toh di mana-mana se-Indonesia fase A-nya juga 1, 2. Mungkin yang sekolah lain sampai 3, kita masih berhenti di 2. Enggak masalah, selama itu masih di fase A. Makanya dikatakan ada standar ditentukan oleh pemerintah di situ, Bapak Ibu. Ya, pemerintah menentukan kebijakan nasional. Kurikulum merdeka, jangan hanya nanti dikatakan, oke, Jakarta, Surabaya yang bisa menggunakan kurikulum merdeka, yang lain nggak usah. Ada nanti perasaan diskriminasi. Oh, kayak nggak usah jauh-jauh. Sekolah negeri Kurmer, sekolah swasta Kurtilas, sekolah swasta bilang, memangnya kami nggak anak negara juga? Emang kami bukan warga Indonesia? Maka juga kurikulum itu berlaku baik untuk negeri dan swasta, semuanya berlaku. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, ada standarnya di situ. Nah, teman-teman, untuk bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sendiri, yaitu ada di SD atau MI, kemudian ada SD Nasional Plus, ini ada di Batam banyak ya, kemudian ada SDLB, ini untuk yang anak berkebutuhan khusus, kemudian ada sekolah dasar inklusi, yaitu SD yang menerima anak berkebutuhan khusus dengan penunjukan pemerintah. Kemudian ada program paket A, ya, paket A untuk anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan di SD, dan ada homeschooling. Ini adalah bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Baik, Bapak Ibu, cukup sampai di situ untuk materi saya hari ini, dengan perdebatan yang lumayan sudah oke. Jadi teman-teman, kita sebagai guru SD, diharapkan mampu meletakkan landasan-landasan itu sesuai dengan apa yang semestinya kita lakukan. Kembali, penanaman yang terpenting kita lakukan di SD adalah bagaimana mengembangkan potensi, menggali potensi anak. Ingat, anak itu unik. Tidak semua anak itu semuanya sama, enggak ada. Kalau Bapak Ibu boleh jujur, yang sudah menikah dan punya anak. Saya tanya Ibu Mawar nih, Ibu Mawar nih punya anak berapa Bu Mawar?
Bu. Berapa anaknya? Dua, Bu. Apakah anak ibu dua-duanya sama kemampuannya? Tidak, Bu, berbeda. Hobinya sama? Berbeda, Bu. Nah, yang satu pabrik aja, Bu. Satu pabrik ya, keluaran pabrik sama, itu nggak bisa kita samakan. Apalagi anak murid kita di sekolah yang pabriknya banyak. Benar. Apalagi yang pabriknya banyak, yang anaknya dikasih makanan kekinian, junk food, Bu, junk food. Pakai apa makan nak? Sosis. Padahal jauh lebih sehat pakai tempe kering sama teri, Bu. Lebih sedap lagi makan itu. Tapi mamanya gaul. Lauknya apa? Nugget. Padahal mamanya pemalas masak. Ya, generasi sekarang tidak dengan kualitas gizi yang sama. Berangkat dari rumah yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kembali, berikan mereka pendidikan sesuai porsinya. Yang salah adalah ketika kita membeda-bedakan. Tapi bagaimana penerimaan mereka, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Kembali ingat bahwa setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Sedangkan mengisi air minum di botol aja nggak bisa sama kok, Bu. Ada yang botol minumnya penuh, ada yang 3/4, ada yang setengah. Tapi yang penting apa? Botol minumnya berisi air. Maka itu juga yang kita lakukan dalam pembelajaran. Tugas kita mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik sehingga anak tersebut mampu. Nggak apa-apa Bu Zara, biar aja. Supaya anak itu mampu mendapatkan porsinya. Apa haknya? Pendidikan dasar. Kita mengajarkan bahwa nak itu baik, itu belum baik, itu tidak baik, silakan. Tapi tidak menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya ketika dia melakukan hal di luar yang kita ajarkan. Bapak Ibu, selama kita berbuat baik, berprinsip baik, pasti insya Allah hasilnya baik. Karena ada hasil di balik proses. Tidak ada yang instan kecuali Indomie. Tidak ada yang sempurna kecuali merek rokok. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, ya. Sesuai porsinya sudah kita lakukan, maka itulah yang terbaik. Terima kasih untuk hari ini, Bapak Alan yang ketua kelas. Saya sudah menjabarkan modul 1 sampai dengan modul 2. Maka ada 10 modul belakang. Ada 5 kelompok yang dibentuk. Dia 27, Pak Alan, betul? Satu kelas? Saya belum bisa lihat absen, Pak, karena LMS belum bisa buka. Mahasiswa kita di semester 3 ini totalnya 26, Bu. Bukan 26. Ya, oke. Pak Alan dibagi menjadi 5 kelompok. Biasanya Pak Alan yang bagi atau saya yang bagi atau udah punya kelompok sendiri? Saya bagi, Bu. Saya bagi, Bu. Saya kirim. Pak Alan, untuk dicatat ya Pak Alan. Pak Alan, halo. Ya, Pak Supandi bantu juga lah Pak. Pak Alan kayaknya dia sedang gundah galau merana. Baik. Oke. Pak Alan, untuk kelompok 1 itu modul 3 dan modul 8. Oke. Ya, modul 3 dan modul 8 itu kelompok 1. Kelompok 2 itu modul 4 dan modul 9. Baik, Bu. Kelompok 3 itu modul 5 dan modul 10. Ya. Kelompok 4 itu modul 6 dan modul 11. Kelompok 5 itu modul 7 dan modul 12. Oke ya? Bu. Ya, baik teman-teman, sampai bertemu minggu depan. Saya minta Bapak Ibu seperti biasa, silakan presentasi semenarik mungkin untuk minggu depan, berarti kelompok 1 dan 2. Saya harap tidak menyalin modul, buat terserah, mau pakai Canva, mau pakai PowerPoint, mau pakai Flipbooks, silakan, yang terbaik yang bagaimana. Silakan dikumpul ke saya di H-1 di grup WA grup saja materinya. Berarti kelompok 1 dan 2 hari Sabtu besok boleh dikumpulkan di grup untuk kelompok 1 dan kelompok 2 modul 3 dan modul 4 ya. Silakan nanti di Pak Alan konfirmasi ke saya via grup ya Pak Alan. Kelompok 1 siapa saja sampai dengan kelompok 5.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Bu. Cukup. Yuklah kita mau jajan ya, mau nongkrong. Capek, yuk cari es pokat durian dulu ya. Lelah seharian. Baik, Bapak Ibu terima kasih untuk diskusi hangat hari ini. Saya yakin dan percaya karena hari pertama Pak Darwis ngantuk, tapi saya yakin minggu depan Pak Darwis semangat ya. Mudah-mudahan minggu depan semuanya dalam keadaan sehat, itu yang kita minta dari Tuhan. Ibu Rita senyumnya nampak di saya terakhir. Pak James, saya tunggu minggu depan bahasan kita yang lebih seru, menarik ya. Saya sangat appreciate dengan BI, karena di BI ini ada banyak tantangan, pengetahuan yang luar biasa hebat, dan diskusi yang sangat menarik di kelas BI biasanya. Jadi saya tunggu seperti apa diskusi Bapak Ibu di minggu depan. Semuanya harus aktif mengikuti diskusi, karena nilai nanti jangan komplainnya pas sudah terakhir. Nanti kata Bu Priska, kok Bu Ria nilainya tinggi daripada saya? Atau kok Bu Ria sama Bu Priska sama-sama rendah, kok Pak James tinggi? Ya iyalah, Pak James suka nanya. Bu Ria sama Bu Priska senyum terus. Kenyanglah Bu Rina dikasih senyum terus, ya. Jadi jangan sampai kita tidak berdiskusi. Kenapa kok Bu Hedi nilainya tinggi? Karena suka ngomel ya Bu ya, bukan suka ngomel. Suka memberikan pemahaman, pandangan ya. Terima kasih teman-teman. Yang baik dari saya hari ini diambil, yang jelek cukup simpan di pertemuan ini saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yuk kita foto paling cantik dulu. Apa pose kita di sore ini? Jomlah, kasih saya pose yang keren. Jangan politik ya dirimu ya Pak Alan ya. Gini-gini kena kami nanti ya dirimu. Gimana Bu? Oh jempol, boleh lah. Yuk boleh. Ayo kita pandu. Semoga semuanya menjadi yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, kita terima kasih Bapak Ibu. Silakan beristirahat. Selamat beristirahat semua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa minggu depan Bu.